Halo semuanya, makasih sudah datang di live TikTok aku seperti biasa. Ya hari ini update gosip portonya Mbak Anggi. Hari ini aku lepas BSSR kayak cuan tipis cuma 5%-an gitu. Soalnya mau digabungin sama kemarin aku jual visi kan. Sekarang portonya mau dipadetin isinya cuma 5 jadi jatah 2 saham aku jadiin satu saham. Kemarin jual visi sama BSSR semuanya hari ini aku beliin NEST. Udah aku update di channel biru masukkan 610 seperti rekomen. Ini kayaknya closing 620 kalau kamu mau hajar kanan kayaknya masih kekejar sih. Gitu. Tapi kalau udah naik lagi nggak boleh ya. Harus ngantri besok pagi. Begitu. Untuk IISG-nya hari ini masih uget-uget ya minus lagi. Ditutup minus 0,89 di 6.130. Kita lihat bagaimana posisinya. Menurut saya sih ini kita memang lagi wait and see ya. Kita lihat apakah IISG-nya beneran mau bisa jadi uptrend atau tidak. Nih, kita lihat ya. Dia udah mulai masuk ke area di bawah 6.200 gitu. Ini masih area support sih menurut saya ya. Saya pribadi eh, estimasi turunnya selama masih di atas 4.000 oke. Terus nanti pada saat mantul aku ngarepnya di atas 5.700 karena ini sebelumnya lower low-nya di 5.700, sebelumnya di 5.300. Jadi kalau kita biar percaya gitu ya sama auranya ISG yang mau uptrend gitu ya. Ini mantulnya harus di atas 6.700 menurut saya. Jadi biar kalau ditarik garis begini nih. Nah, gitu ya. Aku harap sih nggak nyampe dekat-dekat 5.700 lah gitu. Moga-moga 6.000 tuh bisa mantul. Begitu paling sisanya ini kita sampai Jumat kan mau lihat ya penutupan Julinya bagaimana. Sementara kita masih going strong. Candlenya itu loh masih hijau gitu kan. Ini kalau nanti closing Juli ini candlenya hijau IISG-nya itu akan jadi candle pertama IISG hijau di bulanan dalam 6 bulan terakhir dari Januari gitu ya. Jadi no harapan termasuk Mbak Anggi gitu ya. Diharapkan netizen dan diharapkan Mbak Anggi gitu. Karena sebenarnya kita ini koreksi 6 bulan ini kemarin tuh sudah cukup cukup monumental lah gitu ya. Ini sebelumnya di Covid aja kita cuma 3 bulan yang ekstrim penurunannya gitu ya. Jadi ini kita nih gojolkannya lebih parah dari zaman Covid kemarin. Penurunan 6 bulan terakhir. Begitu ya. Jadi sisanya seperti biasa kita wait and see. Kalau misalnya nih ya beneran tapi ini menurut saya masih terlalu jauh sih. Angan-angan yang terlalu jauh menurut saya. Misalnya kita beneran breakdown lagi 5.300 saya tidak terlalu yakin. Paling 25% lah kemungkinannya menurut saya ini cuma omongan saya aja. Paling saya nanti nggak trading lagi. Begitu. Jadi kontekstual ya portofolioku kontekstual tergantung marketnya karena nggak bisa dibiarin bronjong begitu saja lagi downtrend terus kita hajar aja gitu biasanya biasanya mengecewakan ya. Oke, ayo kita mulai gosip saham kita hari ini. Nah, ini Dewa. Dewa ini aku menunggu entry point guys. Masih lama entry pointnya teman-teman. Jangan masuk dulu Dewa ya. Secara tren dengan asumsi IISG-nya stabil beneran jadi uptrend gitu. Ini sebenarnya udah bagus. Karena nih sudah membentuk set gini ya, sudah membentuk higher high ya, 2 titik high dan 2 titik low. Ini udah cakep. Secara struktur harga menurut saya ini sudah confirm trend, reversal uptrend gitu ya. Nah, yang jadi masalah walaupun udah confirm kan kita nggak langsung masuk gitu ya. Kita nunggu dia koreksi dulu. Koreksinya saya sih estimasi beli mungkin di 370-an aku ngarepnya ya. Di dekat-dekat MA60 plus MACD-nya ini biar pink. Nih, kalau MACD-nya pink ini jauh lebih menarik. Dan itu kita lihat bar bar ijonya itu loh, itu kan turun terus tapi masih transparan tapi turun terus. Jadi maksudnya, daya belinya melemah 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 gitu ya, itu berarti masih lanjut koreksi terus sampai nanti akhirnya jadi merah kayak begini. Dan kita akan masuk ketika dia jadi pink kayak begini, gitu. Jadi, itu kenapa signal itu ditunggu, jangan main tomprok-tomprok aja gitu ya, at least kalau buat saya gitu. Kenapa ini sekarang lagi nungguin ceritanya, signal si dewanya, jangan masuk dulu kalau menurut saya. Tapi setup-nya udah bagus. Aku juga ya rada-rada ngarep moga-moga pas dewanya bagus ada signal gue ada duit cash gitu ya. Karena sekarang duit cashnya udah full jadi saham semua. Nanti akhir weekend ini aku akan update portofolio aku gitu ya. Karena kalau diupdate tiap hari kan ya nggak banyak berubah juga kan karena aku nggak day trading tadi. Jadi biasanya aku update per 2 minggu. Nih TPIA kakaknya nanya TPIA tadi.
TPA seperti biasa ya, kita masih wait and see kayak begini, kalau menurut saya masih belum bisa masuk. Ya jangka menengahnya masih downtrend, kita masih wait and see TPA ini apakah, beneran bisa jadi uptrend atau enggak gitu. Nunggu uptrend itu memang lama ya, jadi nggak konfirmasi itu bayarnya mahal gitu, bayarnya tuh lama. Bisa 20 candle, 40 candle, makanya ditunggu gitu. Jadi ya saya memang boring begitu gitu ya, harapannya sih tidak jebol support 1.300 ini. Ya, tapi apapun yang terjadi yang jelas sekarang belum worth it buat masuk kalau buat aku TPI ya. N-triple-S tuh Kak Yukun, ini N-triple-S nih, nih nggak boleh dikejar ya, aku tahu ini gregetan banget N-triple-S kayak begini ya, aku udah lihat dari seminggu lalu aku tuh udah lihat N-triple-S ini, tapi masalahnya, itu di dekat MA5 teman-teman, kalau dikejar itu nanti berpotensi nyangkut dan bukan entry point yang bagus menurut saya ya. Ini emang rada ngeselin sih N-triple-S ini, jadi dia nggak ada koreksi yang ke, ke moving average, 20 gitu ya. Nah terus, kedua yang harus diperhatikan ini adalah resikonya. N-triple-S ini nih coba-coba kalau aku gedein. Nih kita pilihan kalau misalnya kita hajar kanan nih besok pagi dibeli, kita mau stop loss di mana? Stop loss kan paling enggak di 690 kan nih aku gerak-gerakin gitu ya. Itu paling enggak resikonya 30%, itu banyak loh. Kalau buat saya agak ragu-ragu gitu ya. Makanya itulah pentingnya menentukan, entry point yang bagus tuh gitu, untuk supaya kita bisa ngukur resikonya biar lebih terukur gitu ya, biar lebih, jadi kita dari awal tuh sudah tahu kalau misalnya terjadi cut loss, resikonya akan seberapa dan menurut saya ini resikonya terlalu besar kalau saya nggak mau masuk. Itu kenapa N-triple-S kagak direkomend-rekomen dari kemarin. Begitu, rekom buy di 426 dan triple 4. Oh itu ya, Bang Jen ngomongin seger ya? Ini segar kita lagi balada menunggu nih. Menurut saya sih nggak ada masalah, cuma memang, ya kok jadi tebel begini, ya sudahlah ya. Emang lagi koreksi aja gitu, karena kan, kenaikan kan begini, ada pullback-nya. Ini sekarang lagi pullback turun. Kan memang kalau uptrend pullback-nya kan ke bawah gitu ya, di MA20 ini gitu. Jadi, ya sudahlah, kayaknya sih harusnya bentar lagi selesai nih, kita nungguin nih MACD-nya udah merah kayak begini kan harusnya nanti pelan-pelan jadi pink gitu kan. Nanti harusnya yang jadi pink yang belum masuk bisa masuk kan begitu. Jadi memang, trading plan itu nggak ada yang, "Nih harus pakai trading plan gue maha benar," gitu, enggak ya. Jadi tergantung kontekstual pada saat kamu ngelihat sahamnya itu kenapa baiknya kamu bisa analisa sendiri biar bisa di-adjust gitu ya, biar bisa disesuaikan trading plan-nya tergantung keadaan market sekarang yang kamu lihat ini, grafiknya. Oke, nah ini GGRM Kak Henry. GGRM ini jangan dikejar netizen, jangan dikejar kayak begini jangan dikejar, nanti nyangkut ya. Saya ini sebenarnya sama gudang garam ini gimana gitu ya, karena gudang garam itu teman-teman kalau dilihat bulanannya itu 10 candle terakhirnya. Nah, ini 10 candle terakhirnya itu, ini kan jelas kalau dari trennya dari 2020 nih, 2020 tuh di sini 2019 itu ya, itu turun terus gitu kan. Tapi kan ngelihat harga yang 2019 doang kan tidak relevan lah ya. Jadi biasanya saya ngelihat 10 candle terakhir. Nah, ini 10 candle terakhirnya kan kelihatan lagi sideway gitu ya. Sideway-nya itu dari 13.500-an sampai sekarang ini, area 18.000, 17.000 gitu. Itu adalah resistennya. Kalau saya amat sangat tidak menyarankan teman-teman buat masuk kayak begini, karena ini udah resisten di bulanannya gitu, kalau kita ngelihat di bulanannya. Kalau toh kamu mau masuk gudang garam, yang menurut saya sih, kalau saya males gitu ya, itu harus di level yang lebih oke. Misalnya 14.000 gitu atau, 12.000. Ya saya pribadi tidak terlalu hobi teman-teman masuk di saham yang, lagi sideway kayak begini nih loh, sideway ini kan supportnya nih. Ya, ini support resisten atasnya. Memang baru di-breakout sekarang gitu loh, tapi itu bukan breakout jos gitu ya, karena kalau kamu lihat di bulanannya atasnya tuh ada MA60-nya gitu loh. Itu makanya, saya nggak suka masuk ngejar-ngejar di saham yang lagi, setup-nya kayak begini gitu ya di bulanannya, karena ya nggak tahu bikin saya banyak kekhawatiran aja kalau setup bulanannya kayak begitu. Itu kenapa saya tidak pernah, beli saham yang lagi sideway kayak begini. Saling support mental di merah menyala tuh deh. Hari ini mah biasa ya, maksudnya dibanding gojlokan 2 kali, kemarin MSCI mah cemen ya kan, hari ini santai gitu. Sama E400 iya, sudahlah ya Kak, sudahlah. FAS dan PTBA masih hold Kak, masih. FAS saya nggak beli, PTBA-nya masih hold. Ayo lihat PTBA yuk. Ini PTBA teman-teman emang, hold-nya bakal lama. Ya aku udah tahu hold-nya bakal lama karena memang, PTBA itu nggak pernah
nggak pernah langsung cus ke atas gitu tuh nggak pernah, kecuali lagi ada momentum yang super spesial gitu ya. Secara umum dia memang ya ini kayaknya megang 3 bulan mah, jamak lah si PTBA ini ya, mungkin sangat mungkin lebih. Jadi nanti kita lihat sikon gitu. Jadi, apa, emang sengaja salah satunya aku masukin ke PTBA biar lebih, apa, biar lebih stabil portofolionya nggak ajut-ajutan semua. Gitu. Jadi, stop loss-nya kan masih jauh nih, stop loss-nya aku taruh di 2.100, kalau stop loss-nya kena, itu berarti memang PTBA-nya melemah secara masif gitu ya, jadi memang harus di-cut loss. Karena kita ini beli PTBA ngandelin support 2.300, nih garis ungunya ya, yang 2.300-nya ini udah bertahan dari, 2023 Desember, ya awal 2024 lah, gitu. Jadi maksud saya nentuin stop loss itu memang ya boleh dibilang agak ada seninya gitu ya, nggak asal turun kamu cut loss, nggak begitu gitu. Karena kayak misalnya aku nentuin, stop loss ini di 2150-an gitu, itu udah aku perhitungkan kalau harga memang ke situ itu berarti terjadi penurunan yang masif dan ya biasanya 9 dari 10 kalau aku cut loss, nanti yang ada tuh 3 bulan kemudian jadi tambah buruk gitu ya. Karena, apa, ya karena memang jangka analis aku tipenya jangka menengah. Begitu. Kalau Fast gimana? Fast kayaknya belum ke mana-mana sih, tadi ada yang nanya juga tuh. Nih, Fast belum ke mana-mana, kalau yang mau beli, ya tuh harganya masih di situ-situ aja, ya, padahal ya stop loss-nya sebenarnya nggak jauh-jauh banget, tapi ya sudahlah. Ya kalau yang mau beli masih bisa tuh, harganya belum ke mana-mana sih Fast-nya. PTB aku jual Kak, masuk di Elsa sama BSML. Oh ya nggak apa-apa di-switch ya berarti. Ini Elsanya teman-teman yang belum masuk menurut aku sih worth it nih kamu kalau mau masuk ya. Udah cakep, aku seneng sih lihat Elsa hari ini. Aku harap besok sih bisa di atas, 720 gitu ya, biar aku lebih tenang. Ya, mangi ngarep. Saya sendiri modalnya di 700 ya, jadi kalau kamu beli di sekarang, dapat harga yang lebih murah. Gitu, BSML BSML masih ini, biasa kalau kalau beli BSML mah jangan nyolot-nyolot, ya udah ini mah lama ditunggu, udah hold aja gitu ya, dari kemarin-kemarin juga begitu. Udah, nanti, apa, sesuai plan aja. Begitu, karena emang BSML-nya kan ya lelet gitu kan kerjaannya, apa, pergerakannya. Nih cuan itu ayo kita lihat. Nah, cuan ini teman-teman masih downtrend, downtrend udah lama sekali gitu ya, dari Januari sih, Desember ya, dia, udah turun begini. Ini sekarang ada di MA 60, ini nggak, apa ya, bukan hal yang istimewa gitu loh, maksud saya dia cuma pullback doang gitu ya, pullback tuh kayak gini, ini kan lagi turun. Nah, ini namanya pullback, ini turun, pullback, ini kalau downtrend tuh memang begitu polanya, ini turun, nah ini pullback-nya agak agak panjang gitu, itu kadang pullback-nya begitu gitu. Jadi menurut saya ini masih pullback. Sebelumnya ke MA 60 juga turun lagi gitu kan. Nah ini sekarang di MA 60 dan mulai turun lagi kan gitu, tinggal kita lihat turunnya ke mana. Apakah dia bisa jebol 530 garis ungu ini? Kalau dia bisa jebol apa 530 ke bawah kayak begini ya berarti lanjut downtrend cuannya gitu loh. Jadi memang, itu kenapa, apa, saya kalau nunggu konfirmasi lama karena memang begitu, kamu awal-awal masuk juga gedein resiko doang gitu loh, maksud saya kenapa saya selalu nunggu konfirmasi. Begitu. Sip gimana Kak kalau mantul ke atas lagi nggak ya AVG 137? Sip kan direkomen kemarin kan sesuai trading plan aja. Gimana sekarang? Nah ya udah, kok mau diapain, ditunggulah ya. Itu stop loss-nya ini kan aku bikin di 114 gitu ya. Ini 114 ini sudah aku desain kalau itu kena berarti memang mau downtrend sip-nya, makanya harus di-cut loss gitu loh. Jadi, apa, ya balik lagi nentuin stop loss tuh, ibaratnya ada seninya gitu ya, nggak asal kayak merah begini, "Udah gue cut loss aja soalnya merah," begitu nggak begitu juga gitu. Karena kalau sekarang ini, posisinya 130 itu masih support nih. Harga tuh sering di 130 tuh kan rame banyak candle-nya gitu ya. Kalau banyak candle-nya gitu tuh berarti support apa, support yang kuat gitu loh, harga sering ke situ. Begitu. Kak, swing, time frame berapa? Kalau nganalisa itu Kak semuanya dipakai harian, mingguan, bulanan, gitu. Kalau Kakak merhatiin kalau misalnya nih aku ditanya jawab detail gitu kan aku selalu, ngecek yang kayak likuiditas itu pasti pertama aku cek, gitu ya. Terus, apa, 10 candle terakhir di bulanan, tadi kan aku praktekin gitu kan. Jadi semuanya aku pakai, gitu. Karena aku percaya semua, bukan percaya sih, data membuktikan bahwa apa, setiap time frame itu kayak ada informasi yang bisa kita comot gitu. Biasanya informasi yang, di bulanan yang paling aku sering pakai itu, support and resistance sama dia tuh 10 candle, bulanannya bagaimana. Nes kan udah direkomen Mas Rahmat di channel biru, udah masuk saya 610.
ya. Bumi gimana nggak langsung saya malah seneng, saya tuh nunggu bumi sama dewa tuh koreksi karena, kalau ada entry masuk itu jauh lebih baik. Nah, kita lihat buminya. Tadi kan dewanya udah ya, buminya apa kabar nih? Saya belum lihat lagi. Nah, baguslah turun. Ya, saya ini memang menunggu apa, menunggu dia turun gitu, memang harus turun si bumi ini. Tinggal kita lihat dia bertahan nggak nih di 150. Kalau bertahan naik lagi dan nggak jebol 150 berarti mau uptrend gitu loh. Makanya balik lagi nentuin uptrend tuh nggak sesimpel itu lagi ijo, ijo semua terus uptrend uptrend, nggak begitu ya. Jadi sabar sabar, makanya itu nunggu konfirmasi itu, sering kali lama. Berarti cuan masih ada potensi naik, Kak, besok? Enggak, Kak, jadi saya tuh nggak pernah ngelihat besok naik atau enggak. Ya justru kamu kalau jangka menengah kayak cuan begini lagi downtrend itu adalah jangan dibeli, bukan besok naik apa enggak gitu ya. Nih, cuan kayak begini nih nggak boleh dibeli nih, ini adalah posisi-posisi yang sangat berbahaya karena menunggu konfirmasi gitu loh. Kamu itu nanti beli kalau sudah confirm uptrend, baru cari entry point masuk gitu loh. Kalau lagi nunggu kayak begini, lagi downtrend itu dijauhin bukannya dibeli. Ya supaya kalau nanti dia menyelam misalnya ke bawah nggak kuat nih 530-nya jebol tuh 500-nya gitu ya. Ya udah berarti kita nggak ke bawah gitu kan karena memang belum beli gitu. Itu enaknya menentukan entry point yang bagus tuh begitu seringkali, resikonya jadi lebih kecil. Aldo kan udah direkomen Bang, udah direkomen kan Aldo? Apa belum ya? Gue liatin doang belum direkomen ya. Ya, itu jangan dikejar kayak begitu ya. Aldo jangan dikejar, Aldo nih, serba gemes-gemes gimana gitu ya. Ini Aldo ini, trennya bagus gitu ya, cuma balik lagi kalau masuk di MA5 ini kan aku nggak mau ya harus masuk ke di MA20 atau MA60 gitu loh. Jadi nunggu ke MA yang aku suka 50-20 yang biasanya lebih kuat gitu ya, atau kalau di MA5 kayak begini ya udah berarti di-skip, aku nggak masuk. Ini kalau besok dia terbang Aldonya, ya udah berarti bukan rezeki, kalau saya tetap nggak bakal masuk. Begitu. Kota bagus nggak, Mbak? Enggak ya, Kota ini adalah tipe saham yang saya nggak suka karena likuiditasnya jelek tuh ya, udah di apa, yang dibuletin hitam-hitam itu adalah tanda likuiditasnya jelek, kayak begitu ya, bolong-bolong itu aku nggak pernah beli saham yang kayak begitu. Aku selalu beli saham yang likuiditasnya, bagus minimal 1 tahun gitu, jadi, biasanya itu jauh lebih stabil. Anyway, kota ini tolong jangan dikejar teman-teman, tinggal nyangkutnya doang. Kalau potensi kenaikan bisa naik sampai 140 ya, biasanya itu resisten yang cukup kuat sih harusnya di 140 ini. Tapi itu bukan berarti bukan berarti kamu beli karena sekarang 128 terus saya bilang ke 140 enggak. Kenapa? Karena trading plan-nya nggak bagus kalau beli di harga sekarang. Kamu mau cut loss di berapa? Itu lebih 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 gedean, resikonya daripada reward-nya gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik. Riano, Elsanya udah direkomen, Kak, Elsanya aku udah masuk di 700, kamu kalau mau masuk, masuk aja. Ini trading plan-nya udah dibikin, harusnya sih masih stabil trading plan-nya ya, ada di channel biru trading plan-nya. Apalagi BRMS, Kak, bagus nggak support 550? BRMS ini kayaknya masih downtrend deh. Dari BRMS, Dewa, sama Bumi itu yang paling jelek gitu ya, itu BRMS menurut saya. Nih, BRMS nih kalau menurut saya masih belum menunjukkan tanda-tanda penguatan berarti ya. Ini masih, dia lebih cenderung sideway, di level Hiroiki, 440 sampai, 680 di sini ya, di atas. Jadi harganya tuh cenderung kayak begini. Nah, gitu ya. Dan masih ditahan sama MA60-nya. Ini kalau menurut saya akan lanjut penurunan sampai ke 450. Nanti kita lihat 450-nya kuat nggak buat nahan harga. Gitu paling si BRMS. Kalau saya tuh dihindarin gitu ya. Confirm uptrend itu gimana, Kak? Confirm uptrend itu ya ada pola uptrend. Pola uptrend itu begini ya, higher high dan higher low. Ada banyak cara menentukan uptrend itu seperti apa gitu ya. Jadi, tergantung, yang nongol duluan yang mana gitu ya. Ini kayak begini higher high, higher low kayak begini. Contohnya yang udah ada tuh Dewa. Se Nih, Dewa nih lihat, tadi udah saya contohin tuh, ya ada higher high, higher low, udah kelihatan pola begininya. Nah, gitu ya. Makanya ini sekarang lagi nunggu koreksi, kalau nanti, ada signal bagus buat masuk, nah itu menarik Dewanya. Itu satu, pakai struktur harga gitu. Kedua, pakai, moving average gitu ya. Paling gampang kalau, MA60-nya sudah menunjuk ke atas gitu ya, mulai nunjuk ke atas itu biasanya, sudah uptrend.
Tapi biasanya kalau nungguin MA60 doang itu biasanya lama banget, lebih lelet lagi gitu ya dari struktur harga. Makanya ada banyak tools yang, harus ibaratnya yang biasa ya kalau kamu ikut kelas aku gitu ya, itu ada beberapa tools yang aku kasih untuk mendeteksi tren. Karena biasanya nanti di market kita ada pilihan gitu ya, kayak si Dewa itu yang nongol kan struktur harganya duluan gitu ya. Jadi, apa, bisa dipakai gitu, ada banyak tools yang bisa kita pakai. Kak, mending pakai MA50 atau MA60 sama aja ya, nggak terlalu penting beda 10 periode kayak gitu, Kak, yang lebih penting itu gimana kita mengekstrak, mengambil informasi dari chart yang ada ini, begitu ya. Kak, kalau di saham kayak NES yang OTW all time high, nentuin resisten sama TP-nya gimana? Pertanyaan bagus. Oke, jadi kalau yang all time high kayak si NES ini, kita mana mana? Kalau yang all time high kayak NES ini, Kak, itu kita tidak bisa menentukan, resisten maksudnya resistennya ada di mana, karena kan kita nggak tahu ya dia, break resisten terus gitu kan, break all time high, namanya juga all time high gitu kan. Sepanjang dia di bursa dia, bikin rekor tertinggi terus. Aduh ini tidak ada yang kelihatan jelas. Nah ini kelihatan lah ya, lumayan lah ya gitu. Nah, ini kan break terus nih dia ke atas gitu kan. Ini kalau kayak begini, kita memang nggak bisa menentukan resistennya ada di mana. Kalau kita, biasanya nanya gitu kan, "Terus kalau kita bikin TP gimana, Kak, kalau kita nggak tahu resistennya?" Ya sudah, akhirnya pakai matematika saja, gitu. Kayak misalnya ini NES kita nentuin, saya set, apa, stop loss-nya ada di 525. Kenapa saya set di 525? Karena 1525 itu di bawah MA60. Nah, 5 MA60 harian gitu kan. Jadi kalau kena itu berarti trennya memang melemah gitu ya. Nah, ini kita hitung resikonya berapa nih kita? Masuk di sebentar, ini kan harus diedit ya. Fotonya kita di 610 tadi. Saya edit dulu, kita masuknya di 610 tadi ya. Maksudnya biar measurement-nya bener gitu. Nah, ini kan kita masuk di 610, stop loss-nya tetap nggak saya geser, nah itu resikonya 14%. Berarti ya kita nanti TP-nya 28% ke atas kalau 2 kali ya, kalau 1,5 kali berarti berapa tuh? 21% kira-kira ya, 14 kali 1,5. Kira-kira begitu, gitu. Jadi pakai matematika aja Kak Grace, nentuin TP-nya. Ya, acuannya adalah stop loss-nya, karena ingat kita cuma mengambil trading plan yang, reward-nya itu 1,5 atau 2 kali resikonya. Begitu. Kak, ISG menurut Kakak masih koreksi ke berapa? 6.000 ya. Aku sih harapannya tidak turun di bawah 6.000 ISG-nya. Hope tolong. Aduh, Hope nih bagus nggak sih Hope? Oh nih. Hope ini saya, apa, satu ada bagian nggak liquidnya nih ya, yang dibulet-buletin itu bagian yang nggak liquid. Tapi secara umum sebenarnya cukup oke sih likuiditasnya, bentar. Oh nggak jadi umum, maaf. Ya, ada bagian ini nih saya nggak suka kalau bagian, apa, yang kayak begitu, banyak titik-titiknya kayak begitu tuh saya nggak suka banget saham yang kayak begitu, karena biasanya cenderung penuh dengan drama, gitu, di kemudian hari. Entah, apa, entah ARB, entah di-suspend, entah pokoknya banyak drama lah, banyak cincong, ya. Si Hope ini baru habis, setelah ini September, garis yang ini nih ya, itu September likuiditasnya cukup bagus sampai sekarang, walaupun ya kadang dia ada suspend-suspend itu kan yang tak bulet-buletin itu. Nah anyway, selain itu, bentar aku mau ngecek 240-nya apa. Nah 240-nya itu adalah resisten, all time high ya, ya sebenarnya ya all time high sih kalau menurut saya begini ya. Karena saya kalau yang garis cuma garis-garis kayak begini nggak saya anggap gitu, saya seringnya ngelihat body. Jadi, 240-nya ini Kak, kalau apa, berdasarkan data dari 2021 gitu ya, dia kalau nyenggol 240 cenderung koreksi. Dan sekarang udah deket banget tuh ya, udah di depan mata gitu si garis ungunya ini, resisten all time high-nya ini. Kalau saya kalau udah kayak gini tuh saya hindarin ya. Harga yang sudah deket resisten all time high itu harus dihindarin gitu, karena biasanya cenderung melemah secara masif. Melemahnya tuh jebret gitu ya, benar-benar melemah karena ada alasan kenapa dia jadi resisten all time high. Kenapa? Ya karena kuat gitu ya. Jadi kalau udah tahu dia kuat tuh jangan ditantang, kalau udah deket tuh kita kabur. Bukannya malah kita beli gitu ya, jadi tolong dijauhin aja hope-nya. Anyway aku penasaran sama si Bull, karena ini Bull ini juga salah satu menurut saya yang sudah confirm uptrend kalau secara, struktur harga nih, set gitu ya. Dia udah bikin pola kayak gitu, jadi, kita nunggu signal masuk juga ini si Bull kalau menurut saya. Ya seperti biasa kita nunggu MACD-nya pink.
Nih MACD-nya pink di sini sama nanti, kalau ada candle bagus yang, apa, bodinya bagus gitu, candle ijo yang bodinya bagus. Biasanya saya konfirmasi masuknya nunggu kayak begitu. Sore Mbak Anggi, Kak, hai Kak Amin. Tul aku nyangkut 3 bulan. Tul, entar aku kepo bulanannya gimana? Bulanannya begini. Jadi Tul ini kamu kalau mau apa, satu sahamnya agresif ya, itu kalau banyak buntut-buntutnya kayak begini, itu sahamnya agresif, sering dibanting-banting kayak begini. Kalau saya cenderung menghindari saham-saham yang kayak begini, Kak, karena biasanya, dia kalau kita beli tahu-tahu udah jebret aja gitu. Saya sering ketinggalan kalau model-model yang kayak gini karena saya nggak suka mantengin layar. Gitu. Nah, anyway si tool ini itu, menurut saya support kuatnya kalau kamu mau beli itu di 58, 60 area situ ya. Dapat syukur nggak dapat ya udah, karena ini sahamnya tidak terlalu bagus gitu, nggak perlu dikejar-kejar. Kalau Kakak nyangkut 3 bulan berarti belinya di 90-an di sini. Itu tuh resisten, Kak, itu tuh tempat jualannya tuh di situ. Ya itulah pentingnya ngerti support and resisten gitu ya, biar kita, bisa ngira-ngira kalau misalnya, apa, harga masuknya jelek banget ya jangan dikejar kan gitu, ya. Sudahlah beef, Kak. Beef nih banyak yang nanyain nih si beef. Jangan dikejar ya tuh beef jangan dikejar. Tapi udah nembus MA 60 mingguan guys, bentar aku pengen lihat bulanannya. Wih, Joss ini sebenarnya mau ke 400 cuma candlenya gede banget ya mantulnya. Ini kamu kudu wani mati kalau masuk beef nih kayaknya. Habis dia lari begini ya, lari, apa, di MA5 kayak begini nih rada-rada ngeri-ngeri sedep ini. Ya, tapi kalau saya tetap nggak berani ngejar sih, ya biarin aja. Kalau toh beli nanti, teorinya sih kamu harus nunggu koreksi kan ya di MA20 atau MA60 gitu. Paling kalau ya rodo bondo nekat gitu ya, rodo wani gitu mau mau nekat beneran nunggu candlenya merah, biar ada turun dikit. Yang jelas kalau lagi kayak begini, dikejar, ya pasti nyangkut gitu ya. Kalau saya tuh deg-degan ngejar-ngejar yang kayak begitu. Ngeselin memang kalau yang naiknya kayak begini ya, cuma di MA5 kayak begini, karena kita kalau buat saya jadi nyari entry masuknya tuh susah. Begitu film gimana nih? Film Alah, film mah udahlah, kan saya udah bilang film mah udahlah, lupakanlah ya. Ini dia mau tenggelam, bukan mau tenggelam, udah tenggelam kayak begitu, mau ngapain dibeli kayak begini ya. Ini kalau, lihat bulanannya, kalau yang merah 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 terus gitu kan, ini udah berapa bulan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 bulan merah terus kayak begitu tuh jangan dibeli ya, nanti apa, itu udah aduh nggak worth it lah kalau bulanan udah kayak gitu tuh masalah doang, ya udah di-skip, nggak pakai lama ya. Kalau punya cut loss nanti tambah buruk. Entry dulu geng, beef. Aduh, Mbak request BP dong, dia masuk ke Kompas 100 apa pengaruhnya? Cius BP masuk Kompas 100 cuy. Aku belum ngecek sih. Jadi gini, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Kompas 100 itu kayak indeks yang dibikin. Indeks itu kayak kumpulan saham yang dibikin sama, bursa biasanya gitu ya. Jadi ada LQ45, IDX30, nah salah satunya itu Kompas 100 gitu ya. Nah itu, apa, biasanya saham yang masuk ke kayak, indeks kayak begitu biasanya cukup oke. Biasanya indeks-indeks ini apa, di-update, eee, 6 bulan sekali. Begitu. Ya, nah anyway, apa, tapi saham masuk sebuah indeks tertentu tuh bukan berarti kita langsung beli atau kalau beli itu pasti untung tuh enggak, tentu saja semua ya harus dianalisa. Nah, untuk BP ini, analisaku sih tidak berubah gitu ya, bahwa dia ini lagi downtrend gitu ya. Jadi dia ke MA60 di sini nih berapa, 180 kemarin tuh ke area sini itu cuma pullback doang. Ini sekarang lagi OTW turun kan udah saya bilang ke 130 mah pasti BP itu. Tinggal lihat 130-nya jebol apa enggak nih, 130 tuh yang ini nih, yang biru itu ya. Itu pasti ke situ karena itu support terdekatnya sekarang tuh di situ. Ya tidak ada yang menghentikan itu pasti ke 130 kalau menurut saya ya. Tinggal pertanyaannya nanti di 130 apakah dia mantul lagi jadi kayak sideways gini gitu ya. Nih, mantul lagi begini atau dia ke 130 jebol ke bawah. Kalau jebol ke bawah ya tujuannya 100 gitu loh. Jadi, apa, nanti kita lihat aja. Nah, secara umum tetap aja si BP-nya ini nggak layak dibeli karena balik lagi yang layak dibeli itu kalau buat saya itu jangka menengahnya harus sudah uptrend. Saya selalu begitu kalau milih apa, kalau milih saham gitu ya. Jadi paling mudah itu nyari apa, nyari cuan itu di saham yang jangka menengahnya udah kelihatan uptrend gitu. Jadi jangka menengahnya biasanya yang lihat moving average hariannya dan ya mempertimbangkan 10 candle dari bulanannya bagaimana.
ya. Jadi, maksudnya ada step-step yang harus dilalui ketika menganalisa gitu, kalau saya begitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar gitu ya, gimana cara bikin trading plan, nganalisanya detailnya gimana dan segala macam itu ada di kelas aku ya. Jadi aku kalau nganalisa tuh pakai technical analysis, pakai chart gitu sama money management. Udah 2 itu aja sebenarnya 10 tahun ini aku trading gitu ya. Kalau kamu mau belajar itu ada kelasnya. Jadi kelasnya 3 bulan, terus, pakai video bisa kamu ulang-ulang gitu ya dan ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR. Oke, nah terus, ini buat yang udah serius di saham, jadi modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Karena kalau modalnya di bawah 10 juta itu, udah aku hitung untuk menerapkan money management-nya tuh kurang maksimal gitu ya. Jadi untuk pengalaman terbaik ikut kelas aku, makanya aku bilang modalnya harus minimal 10 juta. Ya kira-kira begitu, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok. Oh ya, di kelas ini aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore gitu ya. Karena aku tipenya yang aku ajarin itu tipe trading aku. Jadi tipenya swing jangka menengah, bisa hold beberapa hari, minggu, sampai beberapa bulan. Oke? Nah, udah deh. Jadi kalau yang kelas aku juga nggak ada rekomen khusus, karena kelas ini pengennya tuh kamu belajar analisa beneran, bukan kayak nyontek atau disuruh transaksi gitu loh ya. Nah, kalau di channel biru, ini aku kalau punya rekomen itu aku share di channel biru sini ya, masuk ke lewat profil TikTok aku. Dan kalau aku lagi ngapain gitu, ada info-info apa atau aku melakukan apa hari itu biasanya aku cek di channel biru sini. Aku update di situ ya. Oma berarti AVG 30 mending AVGD ya? Kalau averaging down itu saya tuh bukan pro averaging down, Kak, ya. Karena menurut saya averaging down itu nggak ada gunanya kalau sahamnya memang downtrend. Kamu mau averaging down sampai mencret juga kalau emang sahamnya gelundung mau diapain? Menurut saya malah memperbesar resiko aja dan menurut saya terlalu complicated, tapi itu saya aja. Ada yang anti cut loss dan seneng averaging down ya monggo aja, tapi jangan tanya sama saya kalau averaging down karena saya pribadi, nggak pernah averaging down. Begitu. Besok tapi gimana besok tender offer. Jadi gini, tender offer-nya MAPI itu tadi aku udah nanya, tender offer-nya MAPI itu at least kalau di RHB ya yang saya trading ya, itu kalau mau ikut tender offer itu harus kayak ngasih berkas gitu kan. Berkasnya itu harus dikumpulin 17 Juli. Aku beli MAPI itu 14 Juli, jadi intinya gue telat. Gitu kan kagak ngumpulin berkas, jadi nggak bisa ikut tender offer. Nah besok itu cuma pembayaran tender offer-nya. Gitu, jadi nggak ada ya udah intinya udah telat mau gimana gitu ya. Jadi ya sudah, hari ini MAPI itu kena stop loss-nya kena, jadi spike ke bawah terus naik lagi gitu kan. Saya sih belum cut loss gitu ya, jadi, saya masih nggak rela cut loss karena menurut saya bulanannya bagus gitu. Jadi aku masih wait and see mungkin 2 3 hari ini, moga-moga sih naik lagi jadi nggak usah di-cut loss gitu ya. Karena kadang itu terjadi gitu. Jadi, terutama karena ada isu mau tendering offer ini ya, aku mau lihat aja nanti hasilnya bagaimana sih gitu, hasil tender offer-nya. Sudah punya barang hold aja, yang belum punya jangan dulu, emiten fight. Data. Data nih kesenangannya Bang J nih, tungguin nih datanya nih. Data ini sebenarnya bagus. Data ini bagus cuma sinyal belum ada Bang J. Emang ini kan kemarin nunggu MACD-nya pink ya, ini udah pink kan MACD-nya kan. Cuma tuh candle-nya kagak ada bodinya tuh loh. Ya, candle-nya tuh kagak ada bodinya, saya jadi ragu-ragu guys. Ya aku menunggu besok lagi lah Bang J. Gimana nunggu candle yang cakep gitu, yang ijo, yang gendut gitu loh kayak begini candle-nya gitu kan ada bodinya mantap gitu. Jadi, kelihatan, naik. Kalau ini kan cuma, naik terus turun lagi kan, akhirnya closing-nya kan dia itu puyeng begitu, kurus kering begitu, candle-nya kagak ada badannya. Itu saya nggak suka candle kayak gitu buat konfirmasi, jadi ya nunggu besok lah. Apa sabar, kita tunggu besok si data ini gimana. Ada sudah TP belum Kak? Nggak tahu. Udah kena TP-nya kagak tahu saya belum lihat. Belum cuy, belum. TP-nya di 41.800 dikit lagi Kak ya. Dikit lagi. Yang belum beli ADES nggak boleh beli, udah telat itu, udah telat ya. Udah disuruh masuk ADES sudah lama. Di 34.000 masuknya ya. Yang belum beli ADES nggak boleh beli, udah. BBCA gimana Kak? Turun mulu. Lah ya emang. Banking mah udah downtrend 3 tahun terakhir ya. Ini aja rada bagusan. Tadinya kan udah mau jebol udah mau ke 4.000 tuh. Ya ini, sama aja BCA ini menurut saya lagi pullback. Pullback-nya lama gitu ya, jadi ngarep gitu. Ini memang sebenarnya bikin ngarep sih, ini kan kayak penguatan tren gitu ya. Low-nya makin naik cuma masih ditahan support 6.400 gitu. Nanti kalau misalnya jebol ke atas, di atas 6.400 ya kita wait and see. Saya pribadi ini menurut saya konfirmasi BCA ini masih lama nunggunya karena harus lihat di bulanan ya menurut saya. Karena, BCA dan banking yang lain ini udah downtrend 2,5 tahun terakhir nih.
ya. Udah kayak begini downtrend-nya gitu, itu nggak bisa hanya kayak misalnya satu candle breakout di atas resisten terus masuk gitu, nggak bisa sesimpel itu uptrend-nya, gitu ya. Jadi baiknya bersabar saja menunggu bagaimana gitu ya. Memang si BCA ini, sekarang lagi sideway gitu kan, mondar-mandir dari ya level 5.500 sampai 6.500. Itu memang lagi nih, jadi lagi sideway kecil di sini nih loh. Nih sideway-nya tuh kecil begitu, udah 4 bulan gitu. Jadi memang ya harganya lagi di situ-situ aja gitu. Tapi secara pribadi kalau saya suruh trading, saya masih nggak tertarik sama banking sih. Karena ya menurut saya downtrend-nya, belum apa, belum terjadilah gitu ya, belum masih lama. Apa nih, pada gosipin apa tadi? Eee, please jangan spam. Aduh, iya ini manusia ya jangan spam ya. Indi juga ya Kak Zero to Hero jangan spam tuh diomelin Bang Hendra tuh. Prospek PTRO minggu ini gimana Kak? Ya kita bahas yuk. Kalau Kota tadi kan udah, Kota ini tipe saham yang saya nggak suka karena likuiditasnya jelek. Nia 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 tuh. Likuiditasnya jelek kayak begini ini jangan dibeli kalau buat saya gitu ya. Kalau kenaikan harga ini menurut saya mentok-mentok 140 lah si Kota ini. Ya tapi itu bukan berarti kamu beli mentang-mentang harganya sekarang baru di 128 karena itu trading plan-nya nggak bagus. Ya jadi kalau Kota sih saya skip. Begitu. Terus Indi. Nah, Indi ini udah di atas MA 60 ya bikin ngarep ya. Bulanannya sebenarnya bagus, mantul di MA 60 bulanan. Ya, ini yang perlu diperhatikan adalah TP-nya tuh kalau bisa maksimal di 4.000. Ya, ada resisten all time high di 4.400. Itu harus diindahkan gitu ya, harus diingat-ingat banget ini karena ada ini resistennya dari 2010. Nih, saya nggak bikin-bikin nih. Ini nih 2010 nih. Nih ya. Tuh itu resistennya 2010. Jadi 4.400-nya itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, anyway, si Indi ini kalau masuknya sekarang, ini menurut saya belum bagus tuh. MACD-nya masih hijau. Ini harusnya masih lanjut koreksi. Ya seperti biasa MACD itu kan candle-nya histogramnya makin turun itu loh ya, nanti lama-lama kan jadi merah kayak begini, terus nanti merah panjang terus jadi pink gitu. Jadi ini masih penantian yang lama si Indi ini kalau menurut saya sih harus ditunggu, nggak boleh dihajar kanan, belum saya tidak terlalu yakin gitu ya. Jadi ditunggu saja si Indi ini. Oh iya PTRO-nya minggu ini gimana? PTRO nih kayaknya juga nanti salah satu konglo yang uptrend duluan PTRO nih kayaknya ya. Tapi belum confirm kalau menurut saya ini masih masih wait and see nih kalau kita lihat masih begini. Set gitu ya baru begini belum belum meyakinkan lah. Menurut saya PTRO ini bakal lebih meyakinkan kalau sudah misalnya paling enak tuh sebenarnya break di atas 6.000 sih, di atas 6.000 baru koreksi gitu ya, itu baru confirm banget kalau itu tuh uptrend gitu si PTRO-nya, ya. Saya memang tipe yang tidak memutuskan, ya udah masuk sekarang aja Kak, jadi 6.000 nanti kita udah cuan segini gini gini. Saya memang dengan sadar saya tidak memilih seperti itu, karena menurut saya konfirmasi itu penting, ya. Jadi ya begitulah gitu ya, saya selalu nunggu biar ada pola uptrend-nya dulu beneran reversalnya kelihatan baru saya masuk gitu. Lebih mahal nggak apa-apa, karena sebenarnya di teknikal itu nggak ngaruh kamu misalnya beli di 5.000 sama di 6.000 dalam artian yang penting itu trennya, gitu ya. Bukan berarti beli harga lebih murah, itu lebih bagus kalau memang trennya downtrend, gitu kan. Jadi beli harga lebih mahal pun nggak masalah kalau itu mengkonfirmasi trennya gitu ya. Jadi sudah jelas uptrend, itu justru menurut saya di sisi lain memperkecil resiko karena kita masuk ke saham yang kita sudah lebih yakin. Kira-kira begitu, ya. Ini Sido, ih kesel banget gua sama Sido, ya Allah jangan dibeli. Sebel banget soalnya klien saya punya di 500 kan, tadinya kan support kuat nih tak beliin di 500 sekarang kayak begini, ya untung masih ngasih dividen ya. Ini, siapa, si Sido ini sekarang ada di support Kak, 360-an tuh ada di support sekarang, tapi ini sangat mungkin jebol, bawah gitu ya. Udah gitu MA nih, MA-nya nunjuk ke bawah begini ya, MA 60-nya, itu hati-hati sama yang kayak begitu tuh downtrend-nya, maksudnya downtrend kuat gitu loh berarti ya. Jadi tolong dijauhi Sidonya, no debat gitu ya, tolong jangan beli Sido. Ini lucu suaranya. Kadang tuh suara saya ini ya, aku kadang mikir, aku pengen ini loh, cita-cita kalau aku jadi orang kaya nggak butuh duit terus, punya pekerjaan yang aneh, aku pengen bikin kartun tuh suaranya pakai suaraku gitu ya, gitu. Cita-cita nggak jelas saya tuh seperti itu ya.
UVCR Kak, nggak turun-turun pengen masuk. Aduh UVCR tuh kayaknya nggak gitu bagus deh Kak Grace. Imut-imutin suaranya, biar awet muda guys, ya nggak? Biasa perempuan kan penipu. Aduh laki-laki penipu, perempuan penipu, ya sebenarnya kita adalah pasangan penipu, sama saja. Anyway, ini, si UVCR ini resisten bulanannya ada di 175-an, gitu ya. Ini udah deket banget, Kak, sama resisten bulanan kalau saya nggak berani. Plus menurut saya UVCR ini terus terang menurut saya setup-nya tuh nggak ngenakin gitu. Dia kadang di atas MA60, di bawah MA60, di atas ini MA60 lagi, di bawah MA60 lagi. Jadi memang tipenya tuh galau gitu loh sahamnya. Saya tuh, apa, secara pribadi paling nggak suka saham yang galau kayak begini pola pergerakannya, karena kan nganalisanya susah. Gitu ya. Ini saya sih lebih ngelihatnya ini lebih ke downtrend kayak begini. Nah, terus ini pullback-nya panjang gitu ya. Agak nanti paling nih nyentuh ke 170 terus turun lagi. Kalau menurut saya sih begitu VCR. Tapi secara umum ini nggak bagus sih, nggak menarik menurut saya jauh banyak saham yang jauh lebih menarik menurut saya daripada UVCR ini. Kelas oke. Kelas ini bagus nggak ya eee, resisten likuiditasnya? Lumayan sih likuiditasnya ya. Nih itu ya yang tadi yang nanyain time frame ini kan lihat kalau ngecek likuiditas aku lihat di time frame harian. Terus ini aku lihat tren juga salah satunya di di bulanan gitu kan. Jadi semua time frame tuh aku pakai karena memang semuanya kayak kalau menurut saya gitu ya. Oke, jadi kelas ini teman-teman support 60-nya itu kuat ya, itu kuat dari tahun, nih di sini nih 2023. Ya jadi memang 60-nya ini kuat. Nah sekarang ini lagi candle bulan ini tuh naik 17% gitu kan kayak meyakinkan gitu ya. Kalau saya sih belum belum yakin terus terang. Karena satu sahamnya nggak terlalu bagus gitu ya, jadi ijo satu kali doang saya kayaknya rada-rada ya kalau masih ada saham lain yang lebih menarik kenapa nggak saham lain aja gitu ya, menurut saya masih banyak yang lebih menarik daripada si kelas ini. Gitu ditunggu aja lah kalau nanti mungkin dia bisa di atas 80 mungkin lebih menarik kelasnya secara tren gitu ya. Jadi kayak naiknya beneran gitu ya. Karena, ini sebelumnya nih yang ini di kapan nih, April, Mei 2026 juga dia ke atas MA60 habis itu turun juga gitu kan. Jadi kenaikan 2 hari sekarang ini ada di MA60 nggak berarti banyak sih gitu menurut saya makanya dijauhin aja lah kelasnya lagi nggak enak ininya. Minum Kak, capek ngomong terus. Apalagi nih, Tins Kak bisa koreksi lagi, Coco tuh jangan dibeli. Ngedrop lagi nggak nih Coco? Turun lagi nggak? Turun lagi kan? Belum ya, masih di situ-situ aja. Tapi itu jangan dibeli Coconya teman-teman, udah deh jangan beli Coco deh, itu masalah itu, tinggal turunnya doang ya. Nih Coco ini likuiditasnya jelek kayak begini, ini saya, dibalik lagi saya nggak pernah beli saham yang likuiditasnya nggak stabil minimal 1 tahun gitu ya. Jadi yang kalau kayak gini-gini saya udahlah, udah ilfil duluan, kayak nggak ada saham lain gitu kan di ISG. Nah, udah gitu level 400-nya itu adalah resisten all time high. Ya, biasanya saham kalau udah kena nih kayak gini nih, kena resisten all time high terus turun lagi, itu turunnya cepet gitu ya. Dan ini sekarang udah jebol support 125 kayak begini, ini akan tambah turun ke bawah cus gitu ya. Tolong jangan jangan beli Coco ya, itu tidak berfaedah, percayalah sama saya gitu ya. Udah jangan beli Coco. Apalagi nih Tins. Tins ini sideway kalau nggak salah belinya di 3.000. Nah, ya benar aku masih ingat. Ya, Tins ini Kak, menurut saya, eee, tren kenaikannya tuh mulai melemah nih ya kalau kita lihat ini, swing high, ini swing high, ini swing high. Nah, sekarang ini swing high-nya ada di 3.500-an. Tuh lihat kecenderungan swing high-nya makin menurun kan, gitu ya. Tapi supportnya masih sama aja di 3.000 sini. Kalau kamu mau beli, bisa belinya di 3.000. Dapat syukur, nggak dapat ya udah. Kalau beli di harga sekarang itu ketinggian. Tapi kalau menurut saya biasanya kalau saham menunjukkan kayak begini, jadi swing high-nya tuh turun-turun dan turun lagi dan turun lagi kayak begitu, biasanya tuh nanti lama-lama 3.000-nya ini jebol, gitu. Jadi baiknya dihindarin aja. Gitu ya, jangan dibelitin sini tidak terlalu menarik, ya. Teman-teman kalau mau beli saham itu jangan dikejar BIF tuh, bener ya. Si Bang Hendra jadi ini, translator saya balesin komen, thank you Bang. Anyway, teman-teman kalau mau beli saham gitu ya, pastikan kamu punya ibaratnya syarat-syarat yang berlaku gitu ya, kenapa saham itu layak, masuk portofolio kamu.
gitu. Karena kalau enggak nanti ya kamu jadi trader gampangan gitu ya, gampang dikacaukan bandar gitu, nanti dikasih ijo dikit langsung masuk, yang kayak gitu-gitu itu berbahaya gitu ya. Jadi biasanya tidak umur panjang yang kayak begitu, oke. Nah jadi, kalau aku biasanya yang masuk portofolio aku tuh syaratnya satu likuiditasnya stabil minimal 1 tahun. Terus kedua, tren jangka menengahnya itu uptrend. Kenapa kayak TPIA, DSSA tuh aku nggak bakal beli PTRO karena belum confirm uptrend di jangka menengahnya gitu ya. Terus yang ketiga, itu nunggu di support and resistance-nya gitu ya atau di MA 20 atau MA 60 kontekstual tergantung grafiknya. Ini yang sekarang misalnya yang lagi aku tunggu nih yang saham netizen Bumi sama Dewa karena secara tren menurut aku sudah confirm uptrend gitu ya, terutama Dewanya, paling bagus tuh setup-nya Dewa. Nah, pertanyaannya kamu punya nggak gitu ya, sebenarnya itu, bebas sih kamu bisa menentukan apa aja, cuma biasanya menentukan, requirement atau persyaratan kayak gitu tuh butuh jam terbang gitu ya, sampai bisa, "Oh gue senengnya yang kayak begini kayak begini kayak begini," gitu ya. Jadi, apa, memang butuh latihan. Nah, kalau kamu mau kopas saja misalnya pengen kayak saya cara filteringnya gitu ya, bisa ikut kelas aku gitu ya. Jadi kelasnya itu 3 bulan buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Kalau di bawah 10 juta tuh soalnya prakteknya nggak enak gitu ya, kadang sering nggak bisa beli terutama di bagian money manajemennya. Jadi udah aku hitung untuk pengalaman terbaik memang minimal tuh 10 juta gitu ya. Terus, ada PR-nya kelas aku ya, jadi harus ngerjain PR supaya kamu beneran belajar. Karena yang bikin pinter itu bukan kayak nonton nih, nonton aku ngoceh gitu ya, itu bukan nonton video gitu, tapi kamu beneran narik garis beneran, buka chart, narik garis beneran, bikin trading plan, terus mengevaluasi, kelakuanmu di market gitu ya, keputusan-keputusan yang kamu ambil, yang bikin kamu jadi pinter tuh itu. Ya jadi makanya harus latihan gitu. Jadi ceritanya si PR-nya ini aku bikin biar nge-push kamu biar beneran praktek. Kira-kira begitu, oke. Jadi, tipenya aku selalu swing, swing jangka menengah, hold beberapa hari, minggu, sampai beberapa bulan. Nah terus, apa, kamu kalau kepo bisa DM aku di TikTok di sini nih ya. Terus di kelas aku ini nggak ada rekomen khusus gitu. Jadi rekomennya biasanya aku taruh di channel biru, ini channel birunya gratisan, masuknya di profil TikTok aku gitu. Ini kita kayak belum nemu rekomen hari ini gitu ya. Si data kagak ada signal, nggak ada signal masuk, nunggu besok lagi. Jadi ya kayaknya kita santai-santai dulu hari ini. Kita lihat nantilah ada rekomen atau tidak ya. Jadi, masuknya di channel biru. Aku harap di channel biru ini nggak dipakai buat nyari rekomen doang, netizen mah ya. Buat belajar juga gitu. Jadi maksudnya, biar misalnya, aku tiap share rekomen gitu kayak misalnya Nes pagi ini gitu kan tuh kamu kalau mau hajar kanan masih bisa tuh Nes, Elsa juga boleh masih masuk ada di channel biru. Maksudnya, kan itu biasanya aku kalau ngasih pasti ada chart-nya, ada kayak ini jangka apa, bulanannya begini, mingguannya begini, pasti aku jelasin gitu kan. Itu maksud aku harusnya kamu cek juga di chart-nya bagaimana gitu, maksudnya biar biar buat latihan gitu ya. Jadi jangan cuma buat nyontek doang begitu ya. Izin tambahin fast book lagi turun lagi soalnya. Book apaan? Kalau kalau fast kan, apa, kalau fast kan udah direkomend ya di channel biru. Berapa Kak kelasnya? Kelasnya 3 bulanan, nah harganya DM. Kapan masuk Trio Kwek Kwek Kak Anggi? Trio Kwek Kwek, nggak tahu tuh BRMS-nya masih jelek Kak. Yang apa, jadi Trio Kwek Kwek itu yang paling bagus menurut saya Dewa, Buminya tuh ya masih oke lah, masih masih nunggu gitu kan, dua-duanya masih nunggu. Kalau BRMS ini belum kelihatan, gitu. Jadi nggak tahu kalau buat BRMS-nya saya masih belum yakin walaupun sih teorinya itu bertiga kan trio kwek-kwek kayak biasanya kalau apa, biasanya emang BRMS tuh terakhir, yang dikerek terakhir gitu jadi biasanya, tapi ini cuma tebak-tebak berdasarkan pengalaman aja ya. Kalau secara teknikal menurut saya BRMS-nya belum bagus. Apa jangka menengah itu ikut MA 20 dan MA 60 ya, Kak? Sebenarnya bukan ngikutin MA-nya sih, enggak, cuma memang aku pakai MA 20 dan 60 untuk analisa betul gitu loh. Jadi maksudnya jangka menengah tuh untuk aku ngasih gambaran aja gitu loh, bahwa aku kalau hold tuh bisa, beberapa hari, minggu, sampai beberapa bulan. Bukan masalah ngikutin MA-nya yang mana sih, begitu ya. Aku sebulan tuh biasanya 6 transaksi kalau kamu sering ngeliatin rekap aku di channel biru, ini aku tuh bikin, apa, bikin portofolio publik yang buat aku tampilkan gitu kan ya, di-update setiap bulan berdasarkan rekomen yang aku taruh di channel biru gitu ya. Itu coba kamu perhatiin deh gitu ya, kebanyakan itu paling rata-rata sebulan itu 6 transaksi. Bulan ini rame itu karena IPO apa, cacing kermi 6 itu yang saya jualin itu doang, tapi yang saham trading itu juga kayaknya paling 6 juga nanti akhir-akhirnya, atau mungkin malah di bawah itu ya. Apalagi nih, TAPG sama energi. Apa kabar itu? TAPG.
TAPG ini udah ketinggian, Kak. Ini 1900-nya itu resisten all time high ya. Seperti biasa aku kalau sudah mendekati resisten all time high itu biasanya aku jauhin gitu karena, aroma koreksinya tuh sudah dekat gitu ya. Ini kalau beli di sini juga ya sangat berpotensi nyangkut, itu bukan entry point yang bagus jadi harus di-skip dengan sangat menyesal ya. Energi, ini masih downtrend juga kayaknya energi. Nah, kan turun lagi kan. Udah nih energi mah OTW 1.100 itu ya. OTW 1.100 itu supportnya dari Februari 2026 nih. Februari 2026, ini Juli 2026 gitu ya. Tuh sebelumnya juga tuh Juni itu juga nyenggol-nyenggol gitu kan 1.100. Jadi 1.100-nya ini kuat gitu. Paling ya kalau kamu mau beli di 1.100 tapi saya ya rada-rada tidak menyarankan sih lihat-lihat sikon lah, nanti lihat sikon gitu ya. Ini kalau secara ini kalau secara struktur harga udah uptrend nggak ya? Kira-kira begini sih udah lumayan ya uptrend ya. Nanti coba kita lihat kalau misalnya ada, MACD-nya pink, ini kan udah tinggal kecil tuh, histogram ijonya itu loh. Nanti kan jadi merah gitu ya kayak begini nih jadi merah, terus nanti kalau jadi pink mungkin jadi bagus bisa beli, nanti kita tunggu, kita lihat ya. Soalnya udah ada pola uptrend di ini, di chart-nya, nih udah ada begini, aku rasa ini kalau nanti ada set gitu ya bisa bisa beli. Nanti tapi masih nunggu, kita lihat saja wait and see. Jadi itu kenapa saya nggak pernah misal kayak gini nih, ini 1.100-nya kuat support-nya, oh ya udah beli 1.100 jebret gitu. Saya tuh nggak pernah kayak gitu kenapa, selalu nunggu konfirmasi gitu ya. Konfirmasi MACD sama candle yang bagus, candle Marubozu namanya. Kamu, cari aja di Google tuh ya Marubozu namanya nih. Kalau Marubozu tuh yang bodinya yang, gede gitu ya, yang bulet gitu, kotak, buntutnya hampir nggak ada gitu biasanya. Itu jauh lebih bagus menunjukkan kalau, kuat gitu pemantulannya. Emas, emas nih downtrend dah, break support kayaknya kemarin mah. Ayo ayo mana? Nah, ini emas masih jelek teman-teman ya, ini downtrend. Downtrend ini cuma gini ya biasa. Ini, KMA20 itu, support doang support, pullback doang ya. Jadi jangan dibeli itu nanti OTW turun lagi harusnya ya, itu udah mentok naiknya tuh, karena kenapa? Karena ini support nih. Nah, ya 6.100 itu sekarang resisten, sorry, sekarang resisten. Jadi udah mentok di resisten harusnya dia turun lagi. Ya harusnya dia turun lagi bikin lower low di bawah 5.500 cret gitu ya ke bawah. Jadi jangan beli itu udah tanda-tanda tidak bagus si emas ini. Ngomongin emas harus ngecek MDKA nggak sih? Kayaknya nggak afdol. Nah, ini MDKA. Kayaknya dia tidak jadi breakout ke atas nih. Bang Hendra kecewa nih. Bang Hendra nungguin MDKA. Dia ngarep ya. Kayaknya kagak dateng yang kau tunggu, Bang. Ini sangat mungkin jebol ke bawah kayak begini tinggal menunggu waktunya saja gitu ya. Jadi bye-bye lah ini kayaknya MDKA. Begitu, apalagi nih bahas saham Foruka RI dilusi 99% terbesar. Wow, apaan ini Foru? Fortune Indonesia. Lah 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 lah. Se coba lihat likuiditasnya. RI-nya udah selesai kasih foru-foru ini. Aku mah nggak ngikutin kalau ini. Oh, ini mah saham drama, ini nih kapan nih? Oh, saham drama ini. Ya, jadi ini lihat, ini 2024 sih data lama ya, tuh lihat likuiditas jelek kayak begini. Ini jadi saham on mission gitu, biasanya saham on mission tuh begini, tadinya nggak bagus likuiditasnya, terus dibikin bagus kan nih, gitu ya, ke sana-sana tuh dibikin bagus, candle-nya tuh tiap hari ada transaksi, tapi di sini mulai, ya mulai gitulah, ke atas, bolong-bolong gitu ya. Terus saya nggak suka saham-saham yang penuh drama kayak begitu. Ya, apalagi sudah tahu habis RI dilusi 99%, sebenarnya kalau dilusi itu teman-teman itu nggak buat kita yang trader cuma pegang beberapa bulan mah teu ngaruh-ngaruh teuing gitu ya, nggak ngaruh-ngaruh banget. Cuma yang jadi masalah biasanya kalau habis RI nanti kita lihat reaksi market bagaimana. Kalau ini cuma ngelihat chart-nya doang, itu emang likuiditasnya sering rada-rada gitu ya si forum ini dan pergerakannya agresif jadi memang harus hati-hati. Kalau buat beli di harga sekarang sih aku, ya kayaknya nggak dulu deh, ya. Takut sama ini loh likuiditasnya. Balik lagi aku nggak suka beli saham yang likuiditasnya nggak stabil minimal 1 tahun gitu kan. Jadi kalau yang baru ini kan baru nggak liquidnya baru kemarin nih Juni gitu ya, aduh fresh from the open banget nggak liquidnya jadi saya rada-rada nyali sampai ya kalau model-model saham begini. Wih rame banget ininya, "Bull dong kapal minyak di akhir." Bull ini masih nunggu entry masuk, Kak, ya. Ini Bull juga salah satu saham yang menurut saya udah ada pola uptrend-nya nih, ya. Tuh,
udah kelihatan pola uptrend-nya gitu ya, tapi sekarang belum bisa masuk, balik lagi kita nunggu koreksi. Nih kalau kita ngelihat MACD-nya, ijonya masih cukup tinggi gitu ya, nanti kita tunggu ijonya mengkerat kecil 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 gitu ya, terus jadi merah gitu kan, merah gede gede gede, terus nanti jadi pink. Nah, baru begitu pink tuh kita masuk. Jadi memang kalau ngincer saham itu teman-teman, kita tuh bisa ngincer berbulan-bulan gitu ya, kayak saya ngincer NES, saya beli hari ini itu ngincernya udah dari kayaknya Nes Juli atau Juni ya, kayak bulan lalu deh, Juni itu saya waktu nggak trading itu, Juni itu saya udah ngeliatin tuh Nes kayaknya bagus nih, tapi belum ada signal gitu. Jadi kadang nunggu signal itu bisa lama, gitu. Itu kenapa saya sebulan cuma 6 transaksi gitu kan, kenapa tipenya jangka menengah, karena begitu, kalau nungguin signal tuh bisa lama. Dan itu dengan sadar, saya memang dengan sadar nggak mau beli lebih cepat gitu ya, karena ya berdasarkan track record dan pengalaman gitu ya, itu memang harus nunggu kadang yang menurut kita entry-nya bagus, yang kita udah lebih yakin dengan setnya saham tersebut. Begitu. Kok menangis MDK nggak naik-naik, lah Abang udah beli MDK-nya ya? Saya pikir belum beli, baru mau beli si Abang ini, Bang Hendra. Dewa masuk di berapa bagusnya? Belum ada entry point Kak Dewa. Nih kita masih menunggu Dewa ya, masih lama. Nunggu nih MACD-nya pink, ini masih lama tuh ijonya masih ya tiap hari turun terus sih. Jadi kita tunggu aja. Kayaknya bisa masuk Dewa dalam 2 minggu ke depan aja udah bagus tuh. Tuh kan, maksudnya apa, kita tunggu tuh maksudnya nggak sehari 2 hari gitu ya. Kadang saya nunggu tuh bisa lama, 2 minggu tuh termasuk cepet. Udah bisa diestimasi ya rada-rada ngarep 2 minggu tuh udah termasuk oke, gitu. Jadi memang, sabar ya. Kak Dialog Hujan GGRM-nya, udah nggak usah dibeli ya, kalau mau beli di 14.000 atau 12.000 gitulah, area-area situ ya. Patch ini, itu saham yang saya nggak suka ya, likuiditasnya jelek tuh udah dibuletin, "Itu jelek banget likuiditasnya, amit-amit," gitu ya, "ini jangan dibeli please, ini, apa, likuiditasnya lebih jelek daripada kota," gitu. Jadi, udahlah jangan dibelilah, ini masalah doang gitu ya. Likuiditasnya tuh baru masuk per Juni, baru bagus per Juni kemarin. Jadi, ih baru 1 bulan ngeri banget saham yang kayak begini ya. Ini secara harga sekarang lagi turun, itu OTW 50 ya. Di 50-nya nih di sini ya, OTW 53 lah di atas itu dikit. Ya jadi, sudah harganya nggak menarik, terus, apa, likuiditasnya jelek, aduh nggak ada bagus-bagusnya lah ini saham, di-skip aja. Kak, saran dong di SSA sama BUFA baiknya sell atau hold? Nggak tahu Kak, Kakak bikin planning-nya gimana gitu ya. Jadi kalau menentukan stop loss sama hold itu harus udah tahu dari awal gitu ya, stop loss-nya ada di mana. Kalau buat saya di SSA ini nggak layak beli emang, saya nggak bakal beli di SSA karena jangka menengahnya masih downtrend, gitu kan. Kemarin aku bilang, "Ini lihat MA-nya, ini kan ngumpul nih MA 60, 20, sama 5 tuh yang ngumpul, maksudnya hampir ke satu titik gitu ya. Ini kalau kayak begini Kak, ini kayak kayak presto di sumpol itu loh, kayak kamu ngocok Coca-Cola. Nah, ini nanti kalau dibuka brus gitu ya, ini brusnya ini kagak tahu brusnya ke bawah apa ke atas, gitu. Makanya saya kalau, apa, MA-nya ngumpul ke satu titik kayak begitu tuh saya cenderung menghindar, sampai saya yakin, apa, pergerakannya bakal ke mana gitu ya, ininya, signalnya tuh harus ngasih tahu gitu, candle-nya gitu, maksudnya dia ke atas atau ke bawah, gitu. Jadi, apa, kita lagi wait and see untuk di SSI ini, kayak begini nih nggak boleh masuk, gitu. Jadi kalau Kakak punya ya nggak tahu Kakak ada di mana gitu kan punyanya, jadi diukur, sama, trading plan masing-masing. Itu di SSA. Nah kalau BUFA nih juga mulai ngarep nih, BUFA sama Raja ya, itu mulai ngarep tuh. Eee, ini sebenarnya menurut saya udah kelihatan pola uptrend tuh ya, rada lumayan si BUFA-nya. Nah ini sekarang lagi koreksi. Nah cuma belum tahu nih, maksudnya akan ada signal masuk yang bagus nggak, gitu. Coba lihat bulanannya deh, aku penasaran sama BUFA. Tuh bulanannya udah lumayan sih. Ya jadi, minggu ini apa, ijo gitu maksudnya ya, ada di atas MA 60 MA 20, makanya aku ngarep sama si BUFA ini karena menurut saya cukup lumayan, apa, bulanan sama hariannya, gitu. Jadi kita BUFA nih masih OTW nih, BUFA sekarang udah merah. Nih kalau tadi kayak si Dewa kan masih ijo gitu ya, ini MACD-nya udah merah si BUFA. Ya kita tunggu nanti pas pink nongol pink-nya gimana gitu ya, karena nggak semua pink harus dibeli, gitu. Jadi balik lagi, apa, nyari signal tuh ya apa ya kontekstual gitu ya, makanya nggak bisa masuk kok di sini, nggak bisa begitu. Kalau saya selalu nunggu balik lagi konfirmasi. Contoh yang sudah pink tapi nggak bisa masuk tuh, nih data yang tadi gitu kan sama Bang J ya. Nih, ini udah pink kan, udah bagus kan, tapi ini tuh nggak ada candle yang meyakinkan gitu loh. Candle yang Marubozu yang ijo, yang bodinya gede gitu. Ya udah kita nunggu lagi besok coba lihat gimana gitu. Karena biasanya kalau pink kan kalau dia konsisten nanti pink 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 terus gitu. Jadi kita nunggu sampai ada candle yang bagus, udah kita tunggu aja. Begitu palingnya. Jadi, apa
Pembelajaran buat teman-teman. Wih, hari ini happy cuan Bufo 8% lumayan ya. Sudah kalau mau masuk boleh ya. Itu baru pink guys, belum coklat. Coklat apa? Lihat kan RLCO, Kak. RLCO. RLCO kayaknya likuiditasnya jelek. Nah, tuh kan nih, tuh likuiditasnya jelek. Ini juga. Selagi lari kayak begini, aduh saya ini nggak suka tipe RLCO. Ini begini doang kayaknya datanya kepotong deh. Ya ini datanya kepotong. Ini kalau dikejar, yang jelas sih jangan dikejar. Kayak gini sih saya nggak bakal ngejar ya, harus koreksi. Ya, jadi ini kalau secara apa struktur harga ini kan udah uptrend tuh ya. Tapi itu nggak boleh dikejar lagi naik-naiknya gitu. Kita harus nunggu dia koreksi. Gitu seperti biasa nunggu MACD-nya pink. Gitu kan itu. MACD-nya masih hijau, hijaunya naik terus lagi. Jadi ini masih belum selesai. Ya udah kalau naik kenapa nggak beli sekarang Kak? Karena kalau kamu beli sekarang di situ itu trading plan-nya jelek. Menurut saya gitu ya. Jadi nggak bisa nyari yang risk reward yang bagus gitu ya. Dikejar di atas MA5 tuh 9 dari 10 biasanya saya nyesel gitu. Makanya nggak paham, hampir nggak pernah ngejar di MA5 kayak begitu ya. Kecuali nafsu banget gitu ya. Ini sekarang kan masih terlalu early untuk super nafsu ya. Karena ISG-nya aja belum confirm uptrend gitu loh. Jadi baiknya sih santai-santai dulu lah ngelihat situasi gitu ya. Jadi kayak banyak apa kayak konglo-konglo itu terus saham-saham TikTok pada kelihatan mau reversal itu kan sebenarnya polanya ngikutin IISG kan gitu loh. Jadi kenapa sangat penting untuk nunggu entry yang bagus gitu ya. Itu pakai broker apa? Ini pakai Philips Sekuritas Kak. Jadi softwarenya TradingView tapi pakai Philips Sekuritas. Kalau kebanyakan yang ikut kelas aku nih kan sekuritasnya beda-beda kan. Itu kebanyakan pakai TradingView semua kok kecuali Mirai ya. Kalau Mirai itu rada susah dia bikin sendiri grafiknya, tapi yang lain kebanyakan pakai TradingView aku lihat baik apa HP-nya, versi HP-nya, mobile sama komputernya. Gitu. Jadi harusnya sih sebenarnya aku lebih enak ya pakai TradingView kayak begini jadi terstandarisasi lah paling enggak ininya apa chartnya. Gitu ya. Nah, teman-teman, untuk ini market udah mau bagus gitu ya, baiknya teman-teman belajar analisa. Biasanya analisa itu ada 2 sih caranya kalau menurut saya yang paling klasik dari tahun 1900 gitu ya, itu adalah fundamental analysis sama technical analysis. Kalau fundamental analysis tuh biasanya kamu lihat laporan keuangan gitu kan. Nah, kalau technical analysis pakai ini, chart sama money management. Tapi fundamental juga butuh money management sih gitu ya. Jadi money management itu sangat penting. Nah, kalau kamu mau belajar sama aku gitu ya, itu aku biasanya pakai teknikal, gitu. Biasanya orang tuh akan punya kecenderungan punya, senang salah satu yang mana, fundamental atau teknikal. Aku sih menyarankan kamu belajar dua-duanya, terus nanti tentukan kamu sukanya yang mana untuk didalami beneran, gitu ya. Kalau saya karena Excel-nya tidak sabar gitu ya, terus kalau apa, fundamental tuh, akuntansinya luar biasa gitu ya. Jadi apa, saya lebih nyaman pakai teknikal, karena sebenarnya hitungannya menurut saya jauh lebih simpel dan jauh lebih gampangan, hitung-hitung anak SD gitu ya kan, tambah kurang, terus ya gitu risk reward ratio gitu yang simpel-simpel gitu enak pakai technical analysis. Kalau kamu mau belajar itu kamu bisa ini DM aku di TikTok gitu ya, kelas aku tuh 3 bulan pakai video, terus, ada PR-nya, jadi harus kerjain PR gitu ya, supaya kamu beneran belajar latihan. Jadi kelasku ini aku desain, emang buat kamu belajar dan banyak nanya. Jadi hasilnya ya tergantung effort kamu gitu. Makin kamu berusaha, makin rajin, harusnya makin banyak yang bisa kamu pelajarin. Nah, anyway kalau kamu mau apa, mau tanya gitu ya, bisa DM aku di TikTok. Terus nggak ada rekomen khusus untuk yang ikut kelas aku ini, karena aku pengennya kamu belajar beneran gitu ya. Jadi, kalau rekomendasi aku taruh di channel biru nih, masuknya dari profile TikTok aku. So far kayaknya yang bisa masuk, yang masih bisa masuk harganya tuh kayaknya Elsa sama Nes hari ini ya, dihajar kanan besok pagi kali aja dapet gitu. Agak lebih tinggi sih aku 610 sekarang 620 harganya Nes gitu. Jadi paling ini ya panggilan terakhir kalau yang mau beli habis gitu mungkin Nesnya jalan kali udah nggak bisa beli. Gitu, oke. Nah aku di kelas ini aku nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore, nggak ngajarin scalping gitu karena memang gayaku nggak kayak gitu. Jadi tipenya memang yaitu tadi swing, jangka menengah, hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Kak Octavian udah nongol, ya kayak kemarin sehari langsung TP. Ini ya, apa kemarin? SDN ya? Yang itu sahamnya si Bolpen. Aduh, ADMG, Kak. ADMG apa tuh ADMG? Coba lihat, coba lihat. ADMG. ADMG baiklah.
Ini iya nih saham drama ini. Entar. Oke, 240-nya itu kuat ya dari nih 2021 di sini. Terus ini berapa 2021 juga September. Nah, ini terus ini 2025 Desember. Jadi memang ini 240-nya kuat. TP-nya harus sebelum 240 itu. Pertanyaannya belinya di mana gitu kan? Belinya kalau menurut saya kalau beli di sekarang Kak Octavian tuh udah tinggi banget jelek ya. Jadi kalau bisa belinya di 200. Bukan kalau bisa sih, harus di 200. Nggak dapat ya udah. Ya, di bawah 200 lebih baik kayak 197 gitu ya. Itu jauh lebih baik gitu. Jadi kalau beli di harga sekarang menurut saya tidak terlalu bagus. Plus harus dipertimbangkan bahwa ADMG ini saham yang agresif tuh lihat buntutnya panjang-panjang gitu ya candlenya. Itu diperhatikan yang kayak gini-gini nggak boleh meleng, ya tipe yang kalau kamu buka trading apps-nya cuma bisa malam pas pulang kerja atau pas sudah santai gitu ya, repot kalau belinya saham kayak gini ya, seringnya tinggalkan, oke? Hidup Goto insyaallah cucu kami yang menikmati aset kakeknya nanti. Amin lah ya, amin. Aduh, Goto masih parkir? Iya, masih parkir di 50. Begitulah ya, eee Kak, MAPI sama PTBA gimana masih layak hold? Saya masih hold kok MAPI sama PTBA-nya. MAPI-nya saya lihat sikon karena tadi sebenarnya stop loss-nya kesenggol, tapi kan naik lagi, naik cuma kayak nih coba lihat. Daripada aku ngoceh. Nih, ya, MAPI itu tadi kesenggol. Stop loss-nya tuh yang biru kan stop loss-nya nih. Ya, tapi kan terus naik jadi hijau. Jadi belum saya cut loss. Lihat besok dah tuh gimana. Apalagi besok kan pembayaran tender offer tuh. Lihat aja nanti hasilnya bagaimana gitu kan nih. Aku tuh males stop loss MAPI gara-gara sebenarnya ngelihat bulanannya. Nih, ya tuh. Bulanannya tuh, cakep banget kan bulanannya, Mbak, kayak aku tuh nggak ikhlas kayak begitu di cut loss gitu ya. Jadi, nanti, kita lihat aja wait and see gitu ya. Biasanya saya kalau ragu-ragu kayak gini nunggu kayak 3 harian gitu, 2 3 hari ngelihat candle-nya bagaimana, kalau saya masih yakin mungkin saya hold gitu. Jadi, balik lagi ke masing-masing ya. Aku posisi sekarang belum cut loss si MAPI-nya. Kalau PTBA mah ini emang ditungguin adem ayem. Ya, ini mah memang hold-nya lama pasti, ini paling balik lagi ke berapa, 2.300, kan emang support-nya PTBA di 2.300. Jadi ya sudah, emang itu support kuatnya 2.300 dari tahun 2023. Nih dari di sini gitu ya. Jadi, ya sudah resikonya saya udah tahu waktu beli PTBA memang begitu tipe pergerakannya gitu ya. Jadi ya akan di-cut loss kalau cut loss-nya kena, cut loss-nya kan masih jauh 2.150-an ya cut loss-nya. Gitu, Antam. Antam nih sideway. Nah, tuh ya, Antam tuh sideway sekarang itu OTW turun ke support 2.600 ya. Ini support, ya support kecil sih, tapi yang paling relevan sekarang ini dari Juni terbentuknya ya, itu 2.600 kita lihat aja. Kalau kalau saya tipenya nggak suka beli saham yang kayak begini, karena sebenarnya ini kalau kita hapus semua, nah ini sebenarnya tuh udah downtrend. Ya cuma lagi sideway doang gitu ya, sideway bentar. Menurut saya sih dia cuma istirahat doang sebelum melanjutkan penurunan. Udah gitu ngelihat temen-temennya si emas, terus apa lagi noh? Bling-bling itulah emas, MDKA kan pada melemah semua gitu ya. Jadi kayaknya, Antam ini bakal ikutan juga gitu gengnya. Gengnya kan pada pada ini semua melemah semua. NTBK Kak sama Masin cakep banget coba cek lagi. NTBK itu saya tipe yang nggak saya suka ya. Soalnya likuiditasnya jelek. Kapan update total Kak Anggi? Akhir weekend ini dong. Ya kan biar pas penutupan Juli. Karena di-update tiap hari juga nggak guna portofolio saya lah wong tradingnya jarang gitu kan. Saya kan nggak day trading. Ya ini NTBK Kak, saya nggak pernah beli nggak akan beli saham kayak NTBK ini ya. Tuh likuiditasnya jelek, terus NTBK ini bisa flat di 50 kalau nggak salah. Nah, ini kenapa saya nggak suka NTBK nih. Saya tuh nggak suka saham-saham bedes kayak begini ya. Ini saham-saham kuman kayak begini sangat sangat berpotensi balik ke 50 kayak begitu saya nggak suka ya. Itu kemarin ini baru bagus likuiditasnya per November nih di situ ya. November 2025. Hai, makasih bunganya Kak Iridium ya. Jadi belum 1 tahun kalau buat standar saya, itu pertama. Selain itu, sekarang ini Kak, ini walaupun tadi pagi naik, itu nggak bagus Kak, menurut saya gitu ya NTBK, karena 100-nya itu resisten kuat dari Februari 2026 nih. Dari sini, terus dites lagi Mei 2026, nah sekarang dites lagi gitu kan Juli, 2026 gitu. Jadi,
Kalau saya sih ini, mengkhawatirkan gitu ya, saya nggak suka beli dekat resisten kayak gitu, itu masalah gitu ya, biasanya itu masalah. Emsin Emsin ini saya juga nggak suka. Nah ya, eee, coba lihat bulanannya, jelek banget kalau nggak salah bulanannya. Nah tuh jadi MSIN ini lagi di-support, sekarang ini lagi di-support nih 400 nih, ini benar tuh, ini lagi di-support. Cuma saya tuh nggak suka justru lagi di-support kayak begini, kenapa moving average-nya tuh di atas semua Kak, kayak gitu. Lihat kan tuh moving average 20, 60, sama 5 itu di atas harga semua. Kalau kayak begini tuh biasanya tuh kayak digelatokin gitu loh. Biasanya nanti dia turun, support-nya kalah gitu yang 400 ini gitu ya. Regardless saya nggak mau bertaruh gitu, karena ini tipenya kalau jatuh ini kalau 400-nya jebol Kak, ini langsung ke 100 di sini ya. Karena nggak ada apa-apa di sini nih, nggak ada resisten, nggak ada apa buat nyanggah harga tuh nggak ada, gitu. Jadi setup-nya tuh jelek banget menurut saya MSIN, saya ini nggak suka banget sama si MSIN ya. NCKL, kemarin apa ya, aku lihat bagus ya, TSPC apa ya? Entar mari kita lihat. Ini NCKL, wah kepotong lagi. Itu ada resisten all time high masih jauh tapi 1.400. Kalau menurut saya ini NCKL masih masih sideway gitu kan ya, di level supportnya 780 sampai 900 gitu ya di sini. Menurut saya sih belum menunjukkan pergerakan berarti ya, nggak layak buat dibeli menurut saya teh. Masih apa, ya masih wait and see lah. Ini kan kelihatan kan sideway kayak begini, nah gitu ya. Udah mondar-mandir begitu, itu belum menunjukkan ya something promising gitu ya, sesuatu yang menjanjikan. Jadi kalau saya sih skip aja ya untuk NCKL-nya. Entar saya penasaran TSPC. Nah, Temposcan iya nih kalau nggak salah. Aduh, ini saya tuh nunggu koreksi. TSPC-nya nggak koreksi-koreksi ya. Oh, terus ayam. Ayam nih juga nunggu koreksi-koreksi nggak dia. Aduh, kayak begini doang kesel saya. Ya, saya pengennya tuh koreksi dia KMA 20 atau KMA 60 si ayam ini. Kayaknya bagus dia kalau koreksi ya. Ini ayam terus mil. Saya sampai apal nih, aduh semil masih kayak begini, ini juga nih, ini tipe-tipe yang lari kayak begini nih biasanya emang nggak aku kejar dengan sadar gitu ya, karena aku takut ngejarnya gitu, karena, ini kalau kita beli sekarang di sini mau stop loss di mana? Stop loss-nya kan mau nggak mau harus di sini nih. Nah, itu harus di 315-an, spike sebelumnya nih loh yang 2 hari terakhir buntutnya panjang tuh harus di bawah itu kan gitu loh. Itu, 18%, 17%. Ya nggak apa-apa sih, cuma maksudnya saya males aja gitu loh, setup-nya nggak terlalu bagus gitu. Jadi, males ngejarnya. Tolongin Kak nyangkut di oils, aduh, oils. Oils mah ya kan emang nggak boleh beli, kemarin dibilang ya. Oil itu resistennya di 290, makin dekat ke 290 dia makin mungkin koreksi, itu kan koreksinya di 280 kan gitu. Jadi, kalau area support gitu ya, support resisten gitu misalnya di 290 itu nggak harus totek di 290-nya gitu. Jadi makin mendekati 290 tuh dia makin, apa, makin rawan koreksi gitu loh. Jadi bersifatnya itu area. Kalau kamu mau beli oils, belinya itu satu oils ini nggak terlalu bagus, saya nggak terlalu suka gitu ya, karena kebanyakan drama ini sahamnya gitu ya, banyak, apa, candle-nya panjang-panjang, apa, buntutnya gitu tuh saya nggak suka balik lagi gitu ya. Tapi kalau kamu mau beli oils, belinya itu di 200, dapat syukur, nggak dapat ya udah. Entry masuknya yang lumayan untuk ukuran saham jelek begini gitu ya, itu di 200 menurut saya. Selain itu dia nggak worth it, apa, harus kamu tunggu di situ nggak dapat ya udah. Karena nggak worth it buat dikejar-kejar, sahamnya aja nggak bagus. Gitu Kak, roti coklat. PSDN dong Kak, aduh PSDN kemarin udah direkomend, sehari TP. Terus udah, ini nggak usah beli-beli lagi saham-sahamnya bolpen ya kayak begini. Rada-rada bikin sakit perut sih Kak, saham-saham begini ya. Walaupun kamu kalau mau pakai planning lama yang kemarin yang dibikin itu sebenarnya masih bisa, belinya sama, belinya 123, stop loss-nya 100 gitu ya, TP-nya di 160 gitu. Sebenarnya masih bisa secara teknikal, cuma, apa, kualitas sahamnya tuh nggak terlalu bagus gitu ya, jadi aku males sering-sering rekomen saham kayak begini, gitu. Ini saham yang sangat agresif gitu, jadi tolong hati-hati gitu ya. Eee, apa, 100.000 lot gotos ya Sultan anak cucuku. Wah, FUTR. FUTR tuh kurang Kak, koreksinya segitu tuh kurang ya. Harus balik lagi, MACD-nya harus pink nih tuh, masih ijo. Ya tuh masih ijo.
Jadi memang yang namanya nunggu koreksi tuh kadang ya, apa, perjuangan mental gitu ya, karena nunggunya memang lama gitu. Itu yang membedakan kamu trader sudah, sudah berpengalaman sama belum tuh kadang nunggunya juga gitu loh. Karena kalau misalnya, udah ada pengalaman gitu ya, biasanya tuh ngerasain bedanya masuk entry point-nya bagus sama enggak gitu ya. Jadi kadang kalau lagi kayak begini nih, cenderung lebih sabar. Makasih bunganya, Kak Iridium ya. Ini aku rasa sih kita harusnya masuknya di triple 2-an ya, si FUTR ini kalau jadi masuk, gitu. Jadi memang harus masih wait and see. Aku kok belum punya catatannya FUTR, nunggu signal. MDIY nih kemarin aku juga lihat nih MDIY. Nunggu signal juga ini MDIY kalau nggak salah. Wih, belum ada ya. Belum ada tuh masih penurunan nih, lihat. Tadi kan, MACD-nya nih loh dari ijo, ijo kecil terus jadi merah, nih merahnya masih panjang berarti masih turun, masih ditungguin, gitu. Jadi tenang, nggak usah buru-buru gitu ya, kalau kalau trading tuh nggak usah buru-buru, sabar, nggak usah kemerungsung gitu. Karena balik lagi, market itu tidak pernah galau, hari ini uptrend, besok downtrend, hari ini uptrend, besok downtrend, nggak begitu gitu ya. Jadi market biasanya kalau sudah uptrend, apalagi terus ditunjang sama IHSG-nya gitu, biasanya itu konsisten, gitu. Kayak sekarang nih misalnya, downtrend kan kemarin 6 bulanan gitu ya. Nanti kalau IHSG-nya uptrend, itu nggak mungkin cuma sebulan terus udah lemes lagi gitu, harusnya sih nggak mungkin gitu ya. Jadi biasanya market itu konsisten gitu, makanya sabar aja nunggu konfirmasi yang memadai gitu dan biasanya tuh bisa nunggu kalau ya kamu tahu apa yang ditunggu gitu ya. Biasanya 3 topik yang harus kamu kuasain biar nggak nyangkut di Monas tuh yang aku sering bilang tuh, satu likuiditas gitu kan. Itu likuiditas tuh ngelihat chart-nya gitu ya. Itu kalau kalau aku biasanya beli tuh yang likuiditasnya minimal 1 tahun gitu. Kenapa harus 1 tahun, Kak? Supaya stabil. Karena, kamu kalau udah apalagi kalau uangnya gede gitu, itu bisa ngerasain nggak enak beli saham yang likuiditasnya nggak stabil. Itu sangat nanti tahu-tahu ada masalah aja gitu ya, biasanya tuh ada aja kalau urusannya likuiditas gitu. Dan menurut saya pribadi, likuiditas itu satu-satunya hal yang bisa kita analisa sebagai trader mendang-mending gitu ya, bahwa saham ini berpotensi menjadi bermasalah atau tidak. Gitu. Jadi saya paling malas ngambil, ngambil porsi saham yang, likuiditasnya nggak bagus gitu. Karena kalau udah masalah, ya udah gitu. Misalnya coal gitu kan turun jebret-jebret kayak gitu udah mau diapain gitu ya. Itu saya nggak suka, itu satu likuiditas. Terus kedua tren, saya selalu beli saham yang yang trennya itu lagi naik gitu ya, jangka menengahnya lagi naik gitu. Jadi, itu wajib karena kalau yang lagi downtrend apalagi bulanannya downtrend gitu, itu saya nggak bakal beli gitu. Karena biasanya kamu dianalisa pakai apapun kalau lagi downtrend itu stop loss-nya tetep aja kena gitu. Jadi lebih baik, nyari yang uptrend. Kalau nggak nemu yang uptrend Kak, misal lagi jelek banget market-nya ya nggak usah trading, gitu. Jadi trading tuh nggak ada keharusan kamu harus trading tiap hari atau tiap bulan, nggak ada, gitu ya. Semua itu tergantung market gitu. Justru kadang kalau kita tahu bahayanya besar, nggak worth it buat diambil, ya kita kabur, bukannya kita maksain trading gitu ya. Jadi itu enaknya bisa analisa, jadi kamu bisa kira-kira. Terus yang ketiga ya support and resistance. Ini diamati kalau, likuiditas dan trennya sudah bagus. Karena kalau cuma nyari-nyari support, beli di mana gitu ya, kalau trennya downtrend mah sama aja, biasanya supportnya juga jebol gitu. Jadi tren itu sangat, mempengaruhi gitu ya. Makanya, ya kamu harus bisa tiga-tiganya itu analisanya harus bisa gitu ya. Nah itu kamu bisa nyari temanya di YouTube gitu. Jadi maksudnya di manapun kamu belajar sebenarnya itu tema yang klasik gitu ya. Tapi kalau kamu mau belajar sama aku ada kelasnya. Kelasku ini khusus teknikal. Jadi aku nggak ngajarin bandarmologi, nggak ngajarin fundamental, nggak ngajarin foreign flow dan segala macam. Jadi aku cuma pakai chart sama money management. Gitu ya. Kelasnya 3 bulan, terus buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Kalau di bawah itu ya belajar-belajar dulu lah sendiri kalau masih di bawah itu. Karena kalau ikut kelas aku itu takutnya experience-nya nggak terlalu bagus karena nggak bisa menerapkan, money management yang udah aku desain gitu ya. Nah jadi, kira-kira begitu, oke? Kalau kamu kepo kamu bisa DM aku di TikTok sini ya. Terus nggak ada rekomen khusus karena ini belajar buat kamu belajar beneran gitu maksudnya bukan buat kayak terus aku suapin gitu ya. Kalau ada rekomen itu aku taruh di channel biru sini ya, masuknya tuh dari profile TikTok aku di channel birunya. Sekarang sementara yang bisa masuk tuh di channel biru apa ya? Elsa sama Nes gitu. BDMN apa kabar BDMN? Itu entry-nya di 10.60 aku masih inget gitu ya, apakah dia, sudah jalan atau belum tuh si BDMN. Kepo saya, BDMN. Itu tuh masuk tuh, 40-70 tuh yang mau masuk BDMN tuh bisa tuh, ya.
Apa, 40-70 tuh sekarang closing-nya BDMN, yang mau masuk boleh tuh. Terus apalagi, Emrat, Mustika Ratu nih 440 aku masih ingat rekomennya, tuh yang mau masuk Emrat, tapi Emrat ini hold-nya lama ya, ini aja udah terkontang-kantung dari Februari. Gila ini Emrat, apa, ngetes ketabahan ini si Emrat ya. Emang tipenya, pergerakannya begitu, boring gitu, nggak kemana mana. Guys, kalau mau hidup tenang ambil Gotoh pakai metode air. Ya Allah, kayak apa, Kak Erstore, ini kayaknya cinta banget dia sama Gotoh. Gimana dengan saham peremasan nih, Kak? Apakah masih akan turun? Oh, bling-bling itu peremas-emasan kayaknya belum ada yang bagus, Kak. Oh iya, Kak J, ini bener, nanya Mark. Mark nih juga lagi bagus sebenarnya, belum ada entry, tapi bagus. Nih, ya, tambah turun guys, tuh kan. Tuh kan itu kenapa? Kemarin kan ini nih, nih, nih. Kemarin kan pink. Nih loh, nih loh. Ini kan pink kan kemarin kan, terus candle-nya bagus ijo. Tapi aku tuh ragu-ragu mau masuk, kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah, apa, MA 20 sama MA 60 gitu kan. Ya walaupun nggak jamin sih gitu ya, tapi hari ini turun lagi gitu, udah paling dia turun lagi Bang, diemin aja ya. Biasa nanti kita menunggu dia di 900-an paling, di sini dekat MA 60. Kita lihat nanti ya. Biarkan biarkan dia, turun lagi siapa, si Mark-nya. Begitu, makanya kalau di tengah-tengah, apa, di tengah-tengah MA kayak gitu tuh saya nggak suka tuh gitu, ya. Esip gimana Kak? Esip kan udah dibahas Esip kan? Esip udah direkomend di channel biru Esip. Ya, 2 hari lalu apa kapan? 2 hari lalu kayaknya aku rekomen Esip ya. Kalau mau masuk boleh tuh ya, stop loss-nya ada di 115 Esip. Cuma aku tuh tidak terlalu fans sama Esip karena, likuiditasnya tuh belum stabil 1 tahun, baru 6 bulan. Nih, ya, likuiditasnya. Udah aku tulis di waktu aku rekomen Asip udah aku tulis gitu. Jadi note-nya begitu. Jadi, baru bagus likuiditasnya 6 bulan. Apalagi nih, saham anti badai. UNTR masuknya di berapa, Kak? UNTR tuh 23.000 apa ya kalau nggak salah. UNTR tuh lagi di tengah-tengah, dia sideways gitu. Nah dia mulai turun, yes, ya. Eee, mau masuk UNTR, sorry bukan 23.000, 21 nih kayaknya. Ya 21.500 lah di sini ya, tuh di apa, jadi UNTR ini lagi sideways bolak-balik ya, 21.000 sampai 28.000. Nanti apa, TP-nya di 28.000 gitu. Jadi, stop loss-nya di bawah 20.000. Jadi kamu kalau mau beli UNTR nanti tunggu 21.500 itu jauh lebih bagus buat beli UNTR. Ya dengan asumsi kamu mau nge-trading-in, range pergerakannya ini kan cukup besar nih range pergerakannya. Begitu paling ini dia mirip-mirip PTBA begitu, apa, UNTR ini biasanya mirip-mirip mining gitu ya, apa, PTBA, ITMG mirip-mirip begitu. KIN, lama nggak lihat KIN, apa kabar dia? Baiklah. Se Likuiditasnya oke, agak agresif. Lumayan loh KIN loh. Ininya apa, rapi, sekarang ada di MA 20 bulanannya. Wait and see lah Kak KIN. Tapi ini belum kelihatan keren banget ya, belum kelihatan banget, wait and see lah si KIN ini tapi berpotensi menarik ini. Entar lagi aku catat berpotensi menarik. KIN berpotensi menarik tapi, masih wait and see ya. Nanti tunggu sebulan lagi lah gitu bagaimana, pergerakannya si KIN ini, tapi dari bulanannya sih kayaknya menarik. Kak, saya nyangkut SPR 158 kira-kira masih bisa uptrend nggak ya? Kan SPR nggak boleh beli. Udah dibilang kan nggak boleh beli SPR. Nih, kalau 158, satu itu resisten, emang nggak boleh beli ke situ. Tapi mending lah ya daripada kamu nyangkutnya di 500 gitu ya. Kalau, apa, 158 kayaknya sih masih ada harapan kejemput dengan asumsi, eee, support 135-nya ini nggak jebol. Ya kalau support 135-nya jebol tolong cut loss, karena nanti dia menyelam ke bawah gini, kamu nggak mau pegang SPR dalam keadaan seperti itu. Oke, jadi apa, eee, dilepas aja.
Apa ditunggu aja kalau mau kalau mau ditunggu ditunggu, tapi kalau saus segala macam jebol di-cut loss. Tuh Kak Miracle tuh tamatlah sudah kisah kami. Aduh, apa soundtrack Abang Hendra jadi dinyanyiin noh. Kalau kita mau selesai nyanyi lagu Upin Ipin. Nih Breeze ya. Breeze Breeze ini saya sama kayak banking yang lain, 10 candle terakhirnya cenderung koreksi kayak gini ya. Sekarang semua MA-nya ada di atas harga kayak begini nih saya takut ya. Ini kan di sini nih harganya tuh MA-nya pada di atas semua begini nih saya takut kalau model kayak begini biasanya tuh junam teman-temannya kayak gini cus gitu ya ke bawah. Jadi tolong dijauhin saja si Breeze ini ya. Tuh Bang Hendra udah nyanyi tuh, udah nyanyi tuh. 3 menit lagi, no kata Bang Octavian 3 menit lagi tuh. N triple S balik lagi ya, N triple S jangan dikejar. Oh ya satu lagi tunggu Kak, bener pesenannya Bang J tadi sih tunggu belum dilihat ya. Jadi N triple S ini bagus bulanannya, tapi ini tuh jangan dikejar teman-teman. Kalau saya sih ya, ini saya nyaliku tak nyampe ini kalau ngejar kayak begini ya. Takutnya nyangkut gitu ya. Jadi emang agak ngeselin sih N triple S ini. Jadi dia lari ndronjong aja gitu ya, nggak ada koreksi yang berarti. Jadi kalau buat gaya trading saya akhirnya nggak bisa masuk gitu ya, cuma ngeliatin harga naik gitu. Kecuali kamu mau bondo nekat, mau apa, udah tahu nekat gitu ya. Nah itu nanti kalau kamu beneran mau nekat nunggunya justru belinya pas candlenya merah, biar ya rada kena MA, rada koreksi gitu kan. Jangan pas lagi ijo, lagi gagah perkasa begini, ya apa, takutnya besok merah nanti jadi nyangkut deh gitu ya. Jadi balik lagi. Cuma ya harus apa, harus berani cut loss ya kalau belinya kayak begini. Kalau misalnya tiba-tiba dia dapat hidayah terus koreksi ke MA 20 tuh lihat resikonya aja 25% gitu ya. Ya sebenarnya masih oke sih. Saya juga sering cut loss 25%. Cuma apa asal tahu aja gitu. Berarti kamu ngejar harga lagi agresif. Begitu. Tapi kalau saya karena IISG-nya belum tren gitu ya. Jadi saya pikir belum ada alasan kuat kenapa harus ngejar harga kayak begini gitu. Wong IISG-nya aja belum uptrend. Begitu paling tuh tunggu nih terakhir tunggu. Buat ini Bang J. Bang J request tadi si Tugu ini. Nah, ini Tugu nih likuiditas kan oke, lagi kayak gitu. Entar itu 1.400-nya apaan ya? Oh, 1.400-nya ini 1.400-an nggak terima nego Bang J. Ya, jadi udah dari tahun berapa nih? 2022, 2023, 2026 gitu ya. Jadi udah 3 tahun. Aku mau catat. Tugu. Nah, jadi udah 3 tahun ini harus diindahkan gitu ya. Jadi kalau kita mau take profit itu harus di sebelum resisten 1.400 ini. Resisten bulanan dari 2022. Biar aku inget ditaruh di tulisan. Nah, eee, jadi sekarang ya masih nunggu koreksi, Bang, gitu. Tapi yang jadi masalah nih kalau misalnya besok ada candle ijo nih di sini, bisa nggak kita bikin trading plan yang, misalnya keluar di 13.50 tuh pertanyaannya bisa nggak gitu loh. Takutnya tuh space pergerakannya nggak cukup karena kita harus TP sebelum 1.400 kan. Nah ini kadang yang bikin, galau gitu ya. Tapi kalau sekarang, nah ini MACD-nya masih tambah panjang kayak begini kan, jadi kita masih dalam penantian lah ya, nunggu pink. Nanti kita lihat pas pink bagaimana konstruksinya gitu ya, candle-nya. Apakah bisa kita bikin trading plan keluar sebelum 1.400? Kalau bisa ya nanti kita bikin, gitu. Jadi masih wait and see. Aku kepo pengen lihat PPRE terakhir. Oh PPRE masih gini-gini aja ya. Ini saya tuh ngarep sebenarnya kalau PPRE bisa di atas 120, ini kayaknya cakep nih 120 tuh di sini ya, kalau bisa di atas cus gitu terus koreksi itu kayaknya cakep sih. Tapi kita harus TP sebelum 250 PPRE-nya. Jadi ya masih wait and see belum ada belum ada hilal yang menarik ya. Hari ini kita, ngoceh lama dan tidak dapat hidayah hari ini gitu ya. Jadi nggak ada rekomen kayaknya buat besok, oke. Thank you teman-teman semuanya yang mau beli, rekomenku kayaknya masih bisa beli BDMN, Emrat, Emrat Lelet, Fast bisa tuh. Terus apalagi Nes aku baru beli hari ini. Terus apalagi Elsa boleh tuh ya.
Apa aku di 700 Elsanya sekarang 685 jadi kamu akan dapat harga yang lebih baik. Begitu kira-kira, oke? Kalau kamu mau belajar bikin trading plan sendiri sama money management gitu ya, trading plan-nya pakai, technical analysis, bisa ikut kelas aku ya, kelasnya 3 bulan, terus buat yang udah serius modalnya minimal, 10 juta lebih banyak lebih baik gitu. Jadi ini kelasnya ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR, oke? Jadi komit keuangan dan waktu. Kira-kira begitu, oke? Tipenya swing, eee jangka menengah, jadi hold beberapa hari, minggu, sampai beberapa bulan ya. Yang kepo bisa DM aku di TikTok, nggak ada rekomen khusus, kalau ada rekomen khusus aku taruh di channel biru, tadi itu udah aku bilang rekomen yang bisa masuk gitu ya, Elsa, Emrat, apalagi Fast, Nest gitu ya, dilihat aja di channel biru, masuknya dari profil TikTok aku. Sisanya kita ketemu lagi besok ya, kita masih harap-harap cemas menunggu IHSG-nya.